Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali hadir dengan sukacita di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang ajaib, yang sangat sempurna, dan ingin menyentuh siapapun yang pada malam hari ini hadir dan menyaksikan acara ini, supaya setiap manusia bisa mengalami karya Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan, untuk kita mengalami sesuatu yang berasal dari ilahi, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Seperti yang saya selalu katakan, acara ini bukan untuk memperkenalkan sebuah agama yang hebat. Itu sama sekali tidak penting. Dan itu sama sekali tidak berkenan kepada Tuhan. Karena yang hebat itu hanya Tuhan, bukan agama. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan membawa agama, tapi datang membawa kasih-Nya, supaya setiap manusia bisa merasakan kuasa dan kasih daripada Tuhan yang real, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang peduli dengan siapapun. Apapun masalah Anda, Tuhan siap untuk menolong setiap kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya juga berdoa supaya kita dimanapun kita berada bisa mengalami kasih Tuhan yang ajaib. Dan tidak memperlambat suasana supaya apa yang telah terjadi dengan narasumber yang kami hadirkan pada malam hari ini, yang akan segera menyaksikan bagaimana kuasa kasih daripada Tuhan Yesus itu akan segera tampil di hadapan kita. Dan dia adalah seorang muslimah yang mengalami kanker getah bening. Ya, dokter sudah angkat tangan, dan Mbak Irma juga sudah putus asa, bahkan dia sudah sampai kepada kesimpulan dia harus bunuh diri. Karena apa? Karena penyakitnya yang begitu maaf bicara, begitu menjijikan pada saat itu, karena tidak ada lagi orang yang mau dekat kepada dia. Karena maaf bicara, kanker itu sangat berbau, kanker getah bening. Nah, bagaimana kasih Tuhan? Dan seperti saya katakan, bahwa Tuhan tidak pernah memandang orang, tidak pernah melihat latar belakang, tidak pernah melihat ras, golongan, atau ekonomi, uang, tidak pernah Tuhan lihat itu. Karena dia pribadi yang baik. Dari latar belakang dengan ekonomi yang sangat terbatas, untuk berobat pun mereka tidak punya uang. Tapi kuasa kasih Tuhan Yesus melampaui semua apapun yang dialami oleh manusia. Oke, kita akan segera sambut Mbak Irma, supaya Mbak Irma bisa menceritakan dengan lengkap kepada kita semua. Selamat malam Mbak Irma. Selamat malam Pak. Ya, apa kabar Mbak Irma? Puji Tuhan, sehat. Baik. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Baik banget Pak. Iya, iya, iya. Ya, saya kalau dengar kesaksian Mbak Irma, saya sendiri pun sangat terkagum-kagum, hanya bisa meneteskan air mata. Tuhan Yesus terlalu baik, yang sudah mengubahkan seorang Irma yang tadinya sudah dihindari oleh semua orang, tetapi Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus menghampiri Mbak Irma, memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat dari segala kerendahan hidup. Nah, Mbak Irma, silakan Mbak Irma disaksikan kepada kita semua bagaimana Tuhan Yesus yang baik itu, supaya semua yang melihat pada malam hari ini bisa terjamah, tersentuh oleh kasih Tuhan. Silakan Mbak Irma. Ya. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Irma Oktari. Saya dari Muslim. Ayah saya orang Padang. Mama saya orang Betawi asli. Umur 17 tahun, tahun 2003 saya mengalami sakit penyakit. Ini kelenjar getah bening. Awalnya dia benjolan kecil di leher. Ada bekasnya ya. Ini yang pertama benjolan. Jadi dia benjol dulu, pecah, keluar darah, keluar nanah. Dia pindah ke sini. Ini kan kelihatan ya, tuh. Ini besar nih, panjang. Nah, ini panjang. Itu dia proses dulu. Karena
Waktu saya sakit itu setahun setengah. Setahun setengah saya menderita sakit, berat badan saya 27 kilo. Waktu itu ya puji Tuhan, saya nggak kontrak, punya rumah sendiri, walaupun kecil kita. Saya tidur itu di depan rumah, tidurnya diasingin sama sama keluarga saya. Mama saya tidur di dalam kamar, karena ini pecah, busuk, bau. Ini bau. Dalam tubuh saya ini ada 4 bekas. Seperti ini, larinya ke payudara. Sampai hancur, sampai ya seperti ini. Pecah, bau, pecah lagi. Ya itu prosesnya setahun setengah. Dan saya setiap malam, saya nggak bisa tidur waktu itu. Nggak bisa tidur, setiap malam saya merintih sakit. Jam 2 malam saya nggak bisa tidur karena ngebet. Kalau orang Betawi bilang tuh ngebetnya minta ampun. Terus saya merasakan saya kedinginan karena saya tidur di ubin. Saya udah kemana aja, ke dukun, ke alternatif, bolak-balik, tapi cuma menjanjikan kesembuhan, nggak sembuh-sembuh. Bahkan saya keluar rumah, maaf, saya kalau inget-inget kejadian itu, saya menangis, karena di saat itu saya merasa saya paling menderita. Saya keluar rumah, saya dikatain, lu mau tau nggak cicir lepra? Itu kayak penyakit lu, katanya. Karena ini semua badan saya semua bersisik sampai ke sini-sini. Itu kan karena efek panas ya, panas tinggi, jadi seperti itu efek sampingnya. Besokannya saya pengen keluar rumah lagi karena saya di dalam bosen, di dalam gitu kan. Tiap itu saya mengeluh sakit, pengen mati aja, ngapain saya hidup gitu. Dan kakak saya juga udah mengeluh, karena yang kerja cuma kakak saya doang sendiri. Dia bilang, lu mati aja lu gara-gara lu sakit, perabotan rumah semua habis, sampai coe-coe, sampai penggorengan sama mama saya dijual buat saya berobat. Dan singkat cerita, saya mau bunuh diri karena ya itu tadi, tiap malam saya menderita nggak bisa tidur. Penyakit saya bukan penyakit aja, tapi saya nggak bisa tidur tiap malam. Tiap malam saya selalu mengeluh, mah sakit, mah saya kedinginan. Karena memang saya tidur di ubin, cuman alas kain doang. Saya kedinginan, mah air mah dingin. Tapi mama saya udah pasrah karena semua udah dijualin. Ya gimana, Ir, kata mama saya. Makan udah ngobatin, mau gimana ya, Neng, kata gitu. Akhirnya besokannya saya mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri, saya ambil baygon. Saya ambil baygon, di dalam kamar, saya bilang, ya Allah, ngapain saya hidup? Mendingan saya mati aja. Saya hidup nyusahin keluarga. Saya hidup juga gak ada guna. Saya udah mau ambil. Saya mau minum itu, baygon. Waktu saya mau minum di dalam kamar, saya inget banget, tahun setengah saya nggak pernah mandi ya. Tahun setengah saya nggak bisa mandi karena ya ini penyakit eh, pecah-pecah itu, nggak bisa mandi, nggak bisa kena air. Jadi waktu di kamar saya mau bunuh diri, saya udah mau minum itu baygon, udah saya pegang gelas, rambut saya ada yang kebelai gitu, ada yang usap, dan saya dengar suara di telinga saya, lembut banget, aku mengasihimu. Saya merinding semua badan saya langsung taruh itu baygon, saya lihat ke kanan ke kiri nggak ada orang, dan saya dengar suara itu, saya mulai keluar, mama, ma, saya panggil mama saya, ma di dalam ma ada setan, ma di rumah kita ada setan, dia mau orang pindahan kan, ma ada setan, ma tadi Irma dengar suara, ma ada setan, dia mau orang pindahan, kata mama saya gitu. Emang siapa ma yang pindah? Itu orang Batak, kata mama saya gitu kan. Akhirnya malam seperti biasa saya nangis,
mah dingin mah. 2 hari, nah kakak ini yang pindah ini di samping rumah saya itu bukan dari Bekasi, bukan dari Jakarta, dia pindahan dari Kalimantan. Pindah ke samping rumah saya yang kosong. Nah rumah yang kosong ini lama kosongnya karena setiap ada yang ngontrak di situ, ada yang kesurupan, pernah ada yang meninggal tuh, habis melahirkan katanya anaknya diambil buto hijau. Jadi angker lah kata rumah ini. Jadi kakak ini pindah, saya percaya itu semua karena uh, pekerjaan Tuhan supaya saya mengenal pribadi Yesus. Dan puji Tuhan, kakak ini pagi-pagi ke depan rumah saya ngomong gini, ibu boleh gak, siapa ya bu, tiap malam saya dengar perempuan nangis. Itu tuh neng anak ibu udah dibawa kemana aja nggak sembuh-sembuh. Boleh nggak saya lihat? Nah saya posisi saya lu lagi duduk tuh. Dia lewat pintu belakang, dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa kata gitu kan. Dia duduk langsung dekat saya, ada mama saya di situ. Dia bilang, perkenalkan nama saya Mama Hana. Saya orang Kristen, dia bilang gitu. Saya pindahan dari Kalimantan, kata dia bilang. Sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa. Tuhan Yesus berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, dia bilang gitu kan, saya dapat mimpi ada perempuan di dalam lumpur, katanya. Banyak orang lewat perempuan ini, tolong, tolong. Nggak ada yang nolongin perempuan di dalam lumpur ini. Gitu. Banyak yang lewat, nggak ada yang nolongin. Nah, kakak ini kasih kayu, perempuan yang di lumpur itu naik ke atas, dimandiin lah sama kakak ini, mukanya mirip sama kayak saya. Makanya dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa. Karena mukanya sama kayak saya. Tuhan, apakah wanita ini yang harus saya tolong? Kata dia bilang gitu kan. Terus dia pulang. Dia ambil minyak. Ambil minyak, dia bilang gini, Dek, percaya deh, Dek. Kakak pindah ke sini nggak kebetulan. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kamu pasti sembuh. Itu di hati saya. Wah, ini orang gila. Saya udah kemana aja nggak sembuh-sembuh. Kok bisa-bisanya dia ngomong, kamu pasti sembuh, dia bilang. Ini minyak dimuli deh, cuman doanya pakai nama Tuhan Yesus, dibilang gitu. Olesin ya pada bagian yang sakit, kata dia bilang, kamu olesin ya dek pada bagian yang sakit. Terus mama saya bisik-bisik, jangan-jangan tuh minyak babi tuh Ir, karena orang Batak kan banyak yang makan babi, jadi takutnya itu minyak babi. Saya tetap kekeh di hati saya, oh maaf kak, saya nggak mau pakai, mendingan mati gitu. Tapi kakak ini dia bilang, kalau kamu nggak mau nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa, dia bilang gitu kan. Oke ya dek, boleh sih ya pada bagian yang sakit gitu kan. Itu saya makin bertanya-tanya dan yang ada di otak saya, di hati sih, saya nggak nyeplosin ke kakak ini. Wah ini orang makin sesat aja. Nabi ya Nabi, Tuhan ya Tuhan. Gitu kan, dia bilang kan Nabi Isa Tuhan Yesus. Akhirnya kakak ini pulang, minyak itu taruh di atas meja TV. Nah seperti biasa, tiap malam saya mengeluh sakit. Jam 1, jam 2, jam waktu saya mau minum obat, semua obat habis yang dari alternatif, dari dukun, dari mana aja tuh semua obat habis. Dan saya percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Saya nggak pernah nyari Tuhan Yesus, tapi bangga banget Tuhan Yesus itu baik banget. Malam itu semua obat habis. Waktu saya uh, di hati saya, waduh kalau saya nggak ada obat aja saya nggak bisa tidur, gitu kan. Apalagi obat habis. Tapi yang ada di mata saya itu minyak di depan mata saya. Saya ingat kakak itu ngomong gini, olesin aja deh pada bagian yang sakit. Kalau kamu nggak nyebut Tuhan Yesus, sebut aja Nabi Isa. Saya ambil tuh minyak, saya olesin. Nabi Isa, sembuhkan saya, Nabi Isa, sembuhkan saya. Sampai ke seluruh badan saya urapin minyak itu, Nabi Isa, sembuhkan saya. Akhirnya, waktu malam itu yang saya ingat, itu tidur enak banget. Ya, tidur enak banget. Sepertinya saya tidur kayak orang diselimutin. Kayak antara mimpi tapi nyata. Empuk banget. Saya nggak kedinginan lagi. Yang saya mengeluh setahun setengah, saya dingin, malah dingin. Nah, malam itu, abis saya pakai minyak itu, saya ngerasa kayak
empuk gitu. Itu saya tidur kayak orang diselimuti. Nah pagi-pagi kakak saya itu berangkat kerja kan. Kalau pagi kakak saya berangkat kerja. Dan biasanya kalau kakak saya mau kerja itu, saya udah duduk begini. Kakak saya mau berangkat. Ini waktu saya habis pakai minyak itu tadi malam, saya tidur itu pulas banget. Dan kakak saya bilang gini, Mas Irma mati katanya. Mas Irma mati. Bangun itu pakai kaki. Mas saya bilang, Neng bangun Neng, Neng bangun. Wah saya, Neng bangun. Saya ambil itu minyak, saya bangun, saya cerita lah sama mama saya. Wah ini minyak ajaib mah, enak banget mah pakai minyak ini. Saya cerita, malam ini mah tidur enak banget mah, kayak diselimutin. Terus kayak tempat-tempat empuk deh mah, pokoknya enak banget mah minyak ini. Kata mama saya, itu minyak babi kali ya. Mau babi, mau tikus, mau anjing mah, bodo amat ya mah. Pokoknya enak banget mah minyak ini, pokoknya enak, kata gitu kan. Udah tuh kata mama saya, pakai deh Neng, kalau memang enak itu minyak mah katanya obat kata gitu. Akhirnya ya udah saya pakai minyak itu, saya seneng banget. Nah kakak ini ngajak saya ke gereja, ayo deh kita ke gereja. Di situ saya takut, saya nggak mau kak, maaf kak saya kalau ke gereja saya nggak mau, tapi kalau pakai minyak ini saya mau kak karena enak. Nah akhirnya dia ngerayu saya pas hari Minggu, dia bilang kita jalan-jalan yuk ke mall kak. Memangnya kakak nggak malu ya buat saya tuh jelek loh kak, saya bau, depan orang yang ngatain saya lepra, ngatain saya ular, saya dipeluk di situ. Dan jangan kak, saya bau kak. Saya udah giniin kakak itu karena memang saya nyiumnya aja udah bau busuk gitu kan, bau sampah. Jangan kak, saya bau kak. Tapi saya percaya itu bukan dia. Saya yakin itu bukan dia. Saya percaya di saat itu tuh roh Tuhan yang ada sama kakak Hana ini. Karena secara manusia, mama saya yang melahirkan saya aja nggak mau deket-deket saya, emang bau gitu kan. Tapi kakak ini nggak ada ngerasa geli bau gitu kan, dia peluk saya, dia selalu perkatakan yang bagus. Kata siapa kamu juga, kamu tuh cantik loh dek, kata dia bilang gitu kan. Akhirnya saya bener tuh saya pakai baju, ganti baju panjang, celana panjang. Ma Irma mau ke mall ya ma, kata gitu. Udah tuh saya pergi ikut kakak ini ke mall. Nah kakak ini dulu belum punya apa-apa, nah itu naik angkot karena dia pindah dari Kalimantan ya, jadi belum banyak barang-barang gitu. Akhirnya kita naik angkot, bener kita. Tapi saya udah curiga nih, kakak ini bawa buletin yang ada foto Tuhan Yesusnya. Kak kita mau ke mall ya? Iya, kita mau ke mall kok. Ada gambar Tuhan Yesusnya. Oh ya udah. Benar ke mall. Nyampainya di mall itu lantai, benar tuh mall, tahun 2003 itu Mall Hero namanya. Sekarang BCP, Bekasi Cyber Park dekat Kalimalang. Nah, bener lah saya ke mall, naik ke lantai 2, itu ada bangku-bangku gitu kan, bangku-bangku terus kayak ada mimbar. Wah di situ saya bener-bener uh, peperangan dengan batin saya. Wah nanti kalau gue masuk gue mati, masuk neraka. Karena di saat itu saya sakit gitu kan, yang ada di otak saya itu di gereja lu taruh masuk lu mati masuk neraka gitu kan. Kak, kak ini gereja, ayo deh masuk. Saya pegang kantong saya nggak bawa uang sama sekali. 100 perak acan itu, saya nggak bawa uang. Biasanya mama saya, Neng, ini Neng, bawa ya duit ya. Di pegangan nih, lu goceng. Saya biasa dikasih tahu mama saya. Ini sama sekali saya nggak megang uang. Waduh, kalau saya jalan dari mall ke rumah saya bisa jatuh di jalan raya itu. Mau nggak mau saya duduk paling depan. Saya duduk, diajak di paling depan, saya duduk. Saya istighfar. Saya baca ayat yang hafal aja, ayat hafalan saya baca, dan saya istighfar karena saya takut masuk neraka, duduk paling di depan. Dari depan itu kan ada sound, jadi waktu saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya takut tuh. Dan pertama kali saya kenal pendeta itu Pak Gilbert Lumendong. Dia khotbah uh, buat jemaat, tapi sepertinya ada di atas kepala saya. Dia tupang tangan buat semua orang. Tapi ketika dia khotbah, saya merasakan kok dia ada deket banget. Karena saya kan waktu itu istighfar, saya nggak buka mata. Saya takut gitu kan. Waktu saya istighfar, Pak Gilbert ngomong gini, Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya.
Tuhan Yesus tidak pernah memandang rupamu. Saya bilang, saya baca lagi tuh ayat yang saya hafal. Dan Tuhan Yesus berfirman, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini karena kuk ini ringan dan lemah lembut. Kamu yang beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus. Dialah tabib di atas segala tabib, dia bilang. Datanglah pada Yesus oleh karena bilur-bilurnya yang tertumpah, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Penyakitmu sudah sembuh. Saya mulai, Yesus itu siapa ya? Air matamu ditampung di kiblatnya Tuhan. Setiap tetesan air matamu Tuhan perhitungkan. Ih, Yesus itu siapa ya? Gitu kan? Jadi di situ saya ngerasa indah banget Yesus itu ya. Ayat yang saya baca itu hilang semua. Salam kiri kanan Anda. Salaman selama setahun setengah. Itu kagak ada yang mau deket sama saya, boro-boro salaman. Deketin saya aja nggak ada. Paling mama saya tuh, kalau mau minum gitu, itu juga nggak deket-deket gitu kan. Saya salaman. Salam kiri kanan Anda, sampai ke belakang-belakang saya salaman. Salam kiri kanan Anda. Oh, orangnya tuh cantik-cantik banget. Nggak, nggak sombong gitu ya. Saya ngerasa, ih, salaman gitu kan. Akhirnya nyanyi, memuji Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana. Ih, setahun setengah saya nggak pernah jingkrak-jingkrak. Selama 1 tahun setengah, itu yang ada di dalam rumah. Saya nggak pernah keluar. Mengeluh kapan gue mati. Kok hidup gue begini-gini banget. Nyusahin orang tua. Sampai pernah saya malam-malam saya berantem sama kakak saya. Dia putus asa karena uangnya habis ya. Pergi saya jam setengah 8 malam. Saya nyusulin ayah saya, obat saya habis. Saya keluar. Dosa, aku mati aja lu, kata kakak saya. Jam setengah 8 malam dalam keadaan saya sakit. Saya butuh obat pernah. Saya keluar. Saya minjem uang sama tetangga saya. Sampai saya memohon. Mohon, pinjemin saya uang 20.000. Saya mau nyusul ayah saya. Nanti kalau saya dapat uang dari sana, saya langsung pulangin, kata saya. Saya sampai mohon. Karena kan kakak saya terlalu ini ya, membuat hati saya sedih gitu. Saya pergi, ya, saya pergi, puji Tuhan, saya dikasih pinjam uang 20.000. Saya pergi, saya nyusul ayah saya. Ayah saya itu nggak kerja. Eh, kalau dia punya uang, dia pulang, jarang pulang. Jadi kalau dia punya uang pulang, nggak punya uang, dia nggak pulang gitu. Makanya waktu saya eh, berantem sama kakak saya pergi nyusulin ayah karena obatnya habis di saat itu. Tuh kakak saya marah-marah, lu mati aja lu mati gitu kan. Saya pergilah dipinjemin uang. Saya pergi dengan uh, jalan, saya jalan tuh ya, naik uh, angkot 2 kali saya, naik metro mini. Ayah saya di saat itu di tik, di gor gitu kan. Saya nyusulin ayah saya. Di situ orang banyak banget yang liatin saya. Saya juga takut nggak takut, tapi saya butuh obat. Saya butuh obat gitu buat ngilangin perih. Saya susulin ayah saya. Sampainya di pik, ayah saya nggak ada. Biasanya kan ayah saya suka nongkrong di situ. Aduh, ayah saya nggak ada. Saya ke rumah temennya tuh nggak jauh dari situ. Oh, Om Olof, ayah di mana ya? Oh, ayah kau di wali kota katanya. Jauh nggak Om wali kota? Kau jalan kau dari sini, pokoknya dikasih unjuk tuh dari Gor ke wali kota. Nanti kau ketemu Sutet, di situlah ayah kau ada warung kopi, situlah ayah kau duduk. Dari Gor ke wali kota itu lumayan jauh, saya jalan kaki karena saya takut kalau saya pulang, wah ini duit saya baru cuma 20.000, ntar saya nggak bisa pulang. Jadi saya jalan, saya ikutin nih, saya tanya-tanya di jalan gitu kan, jalan kaki. Sampainya di situ, puji Tuhan,
Saya ketemu warung kopi. Saya ketemu warung kopi. Saya lihat ada ayah saya. Ayah, gitu saya panggil. Mungkin ayah saya di situ bingung. Ya, kok sama siapa kau? Kata gitu kan. Ayah, langsung ayah saya nyamperin saya. Sama siapa kau nak? Dia lihat kali kan ke samping belakang saya kagak ada orang. Orang saya kan keadaan saya lagi sakit. Ya, berat darah saya 20 kilo. Ya, jadi ayah saya bingung gitu. Saya nyamperin dia. Siapa? Sama siapa nak? Duduklah saya sama ayah saya. Ayah, obat Irma habis. Terus kalau inget ke situ ya, ayah saya sekarang udah meninggal. Ini kan saya cerita tentang tahun 2003 ketika saya. Waktu saya bilang, ayah obat Irma habis. Terus saya bilang gitu, ayah nggak punya uang nggak? Gitu. Ayah nggak punya uang nggak, ayah saya. Obat Irma habis ya, Irma nggak bisa tidur. Di rumah, Irma berantem sama Septi, sama kakak saya. Akhirnya dia nggak tega lihat saya sakit. Dia panggil temennya. Tunggu, tunggu. Jadi kalau dipanggil temennya kan, ada kau limpul kata saya. Kayak gitu. Karena saya punya ayah bukan tipe yang suka minta-minta. Orangnya nggak pernah gitu. Ada uang kau di, kata gitu. Dikasih ayah 50.000. Ayah nggak, ayah nggak pulang. Gak usah ya, nggak usah pulang. Ayah di sini aja, kata saya gitu. Kirim aja yang pulang. Gak apa-apa, ayah pulang. Enggak ya, nggak apa-apa ya. Senang banget, puji Tuhan. Saya dapat duit 50.000 dari ayah saya. Buat saya berobat jalan ke alternatif. Akhirnya saya pulang. Gitu. Nah, disitulah uh, ketika saya mengalami sakit sampai seperti itu. Puji nama Tuhan. Tuhan kirim kakak Hana ke samping rumah saya. Waktu saya di gereja itu kan, saya bersuka cita. Saya bersuka cita, saya senang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aduh, bener-bener. Ini saya bener-bener merasakan sukacita yang gak pernah saya dapat dari saya kecil. Bener-bener ini enak banget saya ngerasa. Ih, enak banget ya nyanyi, jingkrak-jingkrak. Akhirnya saya pulang. Waktu saya pulang dari gereja, itu saya bersuka cita, tapi ada rasa takut. Karena saya pas banget ada ayah saya di rumah. So dibilang, kak nanti ada ayah kak. Udah gak apa-apa kok. Pokoknya Tuhan Yesus menyertai kamu, kata kakak ini ya. Benar, ayah saya tuh orangnya gede tinggi. Dia diri di tengah-tengah pintu belakang. Dia tanya memang sama mama saya, kemana si Irma Mur? Kata dia. Itu ikut tetangga sebelah. Hari-hari Minggu. Keadaan saya sakit. Pikiran ayah saya mungkin imannya lemah. Sebelah rumah saya kan orang Batak. Dia panggil saya, baru pulang. Dari mana? Itu ya, eh, dari mana kau? Itu ya, aku nggak jawab dari gereja, enggak. Saya nggak jawab dari gereja. Dia langsung nebak sendiri. Gereja rupanya kau. Bisa begitu, alamak. Gereja kau? Itu ya, saya mau ngejelasin ya. Kalau saya tuh nggak pernah nyari Tuhan, saya pengen pulang, saya juga mendingan mati di perikut Yesus gitu. Tapi ayah saya nggak memberikan kesempatan untuk saya ngomong, gitu kan? Bawa pakaian kau, pergi kau dari rumah ini, ikut ke kakak, kata ayah saya. Terus dia langsung, saya nggak dikasih kesempatan ngomong sama ayah saya. Tahu kau nak, orang Kristen itu kafir, kayu bakarnya api neraka, kata gitu. Iya ya, dia langsung bilang, tengoklah katanya.
Mana ada Tuhan itu beranak, punya bapak, punya emak. Kata dia bilang gitu. Iya enggak, karena di saat itu saya nggak pernah buka Injil. Iya ya enggak. Gitu kan. Secara logika memang benar. Ya diomongin ayah saya. Makanya saya bener ya, iya enggak. Kau sakit nak, ini ujian untuk kau. Kata dia bilang. Mendingan kau mati kok daripada kau ikut Yesus. Dia bilang. Iya enggak, ya enggak. Enggak ya Irma, nggak mau pakai. Akhirnya minyak itu saya pulangin tuh, dipulangin. Saya nggak mau diusir. Kalau saya masih pakai minyak itu kan ayah saya suruh saya ikut dia, suruh saya bawa pakaian saya. Akhirnya saya pulangin itu minyak sama mama Hana pagi-pagi. Heboh lah itu. Mama saya bilang, saudara mama saya tahu. Nah yang punya kontrakan ini sepupu mama saya. Heboh lah katanya saya dibawa ke gereja pakai minyak babi, itu minyak sihir. Nah diusir lah kakak ini, suruh pindah. Yang baru pindah ini diusir, suruh pindah. Lu bawa ponakan gua lu ya katanya gereja. Padahal kakak ini baik gitu kan. Akhirnya kakak ini diusir. Kakak ini pindah. Setelah kakak ini pindah, besokannya saya lemah. Itu guru ngaji. Dekat situ kan sebelah rumah saya itu musola, ada musola. Itu ada Budimas, ada Budian, itu saya dikelilingi. Irma lu ke gereja lu ya katanya. Lihat tuh payudara lu. Iya. Lu minta ampun lu ya katanya sama Allah. Iya maafin Irma. Lu mati masuk neraka lu. Saya lihat kan payudara saya. Ini payudara saya, payudara saya. Saya ini hancur seperti ini. Ah ini kan rapat ya. Ini kan rapat. Ini payudara saya itu gruak hancur, udah kagak kelihatan apa-apa, ini bolong. Makanya saya takut. Iya, saya diminumin air yasin. Iya. Malamnya saya udah lemah nih. Perasaan saya aduh kok udah gak enak banget, minyak udah saya buang, udah kagak mau, kakak ini udah pindah. Nah malamnya saya minta ampun, saya ambil air wudhu, saya sembahyang, saya sholat. Saya minta ampun kalau saya udah ikut Tuhan Yesus, saya udah pakai minyak, ampuni saya ya Allah. Nah udah saya sholat, saya ambil baskom. Saya takut mati masuk neraka. Saya pikir kalau saya mati, udah ikut ke gereja, aduh gue mati masuk neraka. Saya ambil baskom. Saya ingat, mungkin dengan saya minum kaki air mama saya, ada harapan untuk saya masuk surga. Gitu. Saya cuci kaki mama saya pakai baskom tuh. Air di baskom saya ambil. Mas ini mak, Firma cuci kaki mak. Mama saya bilang, lah jangan Neng, jangan cuci. Tetap saya cuci kaki mama saya minum airnya. Di baskom itu saya minum. Akhirnya kakak saya juga waktu itu ada di situ. Dia bilang gini, Irma jangan mau ngebekasin gitu, tanda-tanda orang meninggal maksudnya. Saya minum air kaki mama saya. Malamnya saya tidur. Habis saya minum kaki mama saya itu airnya. Saya tidur, saya mimpi. Saya mimpi, saya lagi diri sepertinya kayak tiang. Tapi di depan ini banyak banget orang lewat. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Banyak banget di depan saya, banyak banget yang lari-larian. Tuhan, Tuhan. Kayak ada gedung gitu kan. Tuhan, saya ngeliatin. Itu sinarnya itu benar-benar cahayanya ya. Waktu saya mimpi itu pakai baju putih percis Tuhan orang Kristen tuh yang di foto-foto itu pakai jubah putih. Dia bilang gini, aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Saya bangun, saya bangun, pas banget tuh ada ayah saya di situ. Saya langsung, ya bangun. Apa kau? Ya Irma kan udah tinggalin minyak, kurang itu ya minyak. Udah Irma, orang udah pindah. Dia kagak mau ikut-ikut, dia udah sholat, dia udah sembahyang. Kenapa kau? Itu ya Irma dikasih mimpi ya, mimpi Yesus ya, kata gitu kan. Itulah kau tidur gak baca doa. Oh iya juga kali ya, saya tidur gak baca doa. Nah, malam kedua, saya tidur, saya takut mimpi Yesus. Saya baca doa. Saya baca doa, Bismika Allahumma ayyusika amut. Amin. Saya baca doa. Saya takut mimpi Tuhan Yesus. Jam 1:30, itu payudara saya nempel sama baju. Nih. Jadi di kasur itu ya, di tempat saya tidur itu darah.
Saya pegang gini, darah nempel. Jadi baju sama payudara ini daging nyatu. Keluar darah banyak banget. Nggak bisa lepas nih daging yang di payudara nggak bisa lepas dari kain baju saya. Jadi pas saya gini mungkin udah kering kali. Itu darah ngucur. Saya nggak bisa ngomong. Saya ambil muk, muk tuh ya, kayak gelas, tapi dia muk gitu kan. Saya timpuk kepala mama saya, sama ayah saya. Bangun ayah saya, mama saya. Mama saya bilang, ya Allah, karena ngeliat darah itu banyak banget. Kalau mau diambil anak saya ikhlas. Jadi bilang gitu, jangan disiksa begini ya Allah anak saya, kata mama saya gitu kan. Saya ikhlas ya Allah, kalau mau diambil mah jangan disiksa begini. Kalau itu darah banyak, saya udah gak bisa ngomong, ayah saya nunjuk kemari. Apalah dosa aku sampai anak gadisku punya penyakit besar seperti ini, kata ayah saya gitu kan. Nah pagi-pagi itu saya dioper ke puskesmas. Itu baju dirobek sama mama saya, digunting, ya digunting sama mama saya dioper ke puskesmas. Dan setahun setengah itu puskesmas deket banget dari rumah saya kagak pernah ke puskesmas. Perginya yang jauh tuh ke alternatif, jauh banget tuh dari rumah saya ke arah Cilengsi itu jauh banget, 2 kali naik angkot itu. Tapi saya nggak pernah puskesmas. Waktu saya mengeluarkan darah banyak, itu saya langsung dibawa ke puskesmas. Sampainya di puskesmas, itu mama saya diomelin sama beberapa orang puskesmas ya. Maksudnya nggak diomelin sih, dia agak sempat kecewa, kok udah hancur begini baru dibawa gitu. Ibu nih anak begini baru dibawa ke puskesmas kata gitu. Nah, terus dibikinlah rujukan gitu kan. Dibikin rujukan di rumah sakit umum bulan-bulan Bekasi. Saya pergi itu ke situ sama mama saya. Sampai saya di rumah sakit umum bulan-bulan, disitulah saya difonis. Anak ibu ini kena kanker payudara. Karena udah hancur dibilang stadium 4 gitu kan. Ini alat-alatnya nggak ada di sini kayak kemo gitu, adanya di Darmais gitu. Itu di mana lagi tuh Neng, kata mama saya. Adanya di Selipi, kata dibilang gitu. Oh biayanya berapa? Dok katanya kalau di itu ini tuh virus harus diangkat kata gitu, bisa nyebar ke seluruh tubuh. Biayanya itu dipakai surat miskin 5 juta kalau nggak salah itu tahun 2003 ya. Segitulah Bu katanya. Dan mama saya itu nggak punya uang. Saya pulang, saya berdua tuh sama mama saya nangis di sepanjang jalan. Mama saya mikirin, saya sakit ya, sakit ya, kata dia bilang. Iya mak, Irma nggak mau. Terus bagaimana Neng? Nggak mau mak, Irma nggak mau dipotong. Mendingan Irma mau mati aja, kita berobat jalan aja mak. Besokannya, udah hari kedua nih. Hari kedua, saya kan butuh perban sama alkohol. Karena kemarin hari pertama dikasih alkohol, dikasih perban tuh, dituang kan. Nah hari kedua saya butuh lagi tuh, alkoholnya habis sama perban. Saya balik lagi ke puskesmas. Sampainya di puskesmas, puji nama Tuhan. Tuhan segala pujian memang buat Tuhan Yesus. Hari kedua, itu saya beda orang. Orang yang pertama udah diusir. Udah kemana tahu gitu, saya juga nggak tahu. Ya udah sholat, udah sembahyang. Waktu saya hari kedua saya ke puskesmas, saya ketemu orang yang berbeda. Namanya Ibu Foni. Dia bilang begini, Ibu sini deh. Gitu. Kenapa Bu? Saya mau ngomong empat mata. Saya dibawa ke ruangan gigi tuh sama ibu ini. Uh, dia megang-megang kantong kan, seragam puskesmas begini kantongnya. Ibu, perkenalkan nama saya Foni, bilang itu. Orang Kristen. Nah dia bawa Nabi Isa tuh. Saya langsung pegangan sama mama saya. Jangan-jangan orang Kristen ini mak. Gitu dan mak jadi orang Kristen nih mak gitu kan. Bener. Dia ngeluarin dari kantongnya itu minyak, tempatnya kalau nggak salah baby oil deh. Yang saya ingat tuh tempatnya kayak baby oil gitu. Dia bilang ini minyak biasa, minyak urapan. Oh, saya sama mama saya itu, waduh. Sebelumnya kan saya, Ibu Fon ini nggak tahu kalau saya pakai minyak itu, gitu kan. Waduh mak, itu minyak ketemu lagi gitu kan. Dalam hati saya itu gara-gara minyak itu heboh gitu, saya ditendang sama ayah saya tuh. Katanya minyak babi. Itu gara-gara minyak gituan itu heboh, orang sampai diusir gitu kan. Kok itu ketemu lagi ya mak?
Dan puji Tuhan, mama saya bilang begini, lu jujur ya sama emak, lu sembuh ya Neng pakai minyak gituan. Tuh minyak ketemu lagi gitu. Ya saya bilang, iya mak, jujur mak enak banget pakai minyak itu mak. Kalah semua obat, enak banget minyak itu. Ya udah deh Neng, mungkin itu sembuh. Itu jodoh lu kali itu minyak. Kita ketemu lagi kata mama saya gitu kan. Ya udah mak, tenang aja mak. Ntar kalau Irma sembuh, Irma tinggalin minyaknya. Iya, susah Irma tinggalin mak. Ya udah deh Neng, jangan bilang-bilang ayah lu ya, kata mama saya gitu. Ya udah besok, karena saya janjian nih sama ibu ini. Besok janjian ya, kata gitu. Janjian. Nah, janjian saya dianterin sama mama saya nggak ikut ke tempat ibadah, mama saya janjian cuma sampai mau naik angkot doang. Udah Iria, katanya, ya mak, kesana dulu ya. Saya pergi tuh sama ibu Poni ini. Dan Tuhan Yesus benar-benar ya membuat saya itu kebingung-bingung. Saya udah tinggalin itu minyak, saya udah sembahyang, saya udah kagak mau kenal-kenal gituan. Saya udah lupa sama gereja. Saya dibawa ke tempat gereja yang sama. Gereja itu kan banyak, di sini saya nggak bawa nama gereja ya. Semata-mata cuma untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Meninggikan Tuhan Yesus, segala pujian itu cuma buat Tuhan Yesus. Jadi saya nggak bawa nama gereja. Tapi saya bingung waktu itu, loh kok saya dibawa ke tempat yang sama gitu. Uh, Gerejanya sama gitu. Ya Irma, pas saya turun, kok saya masuk gereja ini lagi ya gitu. Akhirnya saya bilang, ibu ini minyak babi ya. Bukan, ini minyak dia bimoli, dia bilang gitu. Akhirnya diajak tuh ke bawah. Saya suruh dibeli minyak bimoli gede, sama dia dibeli yang paling gede sama ibu ini. Saya lihat sendiri itu minyak, dibayarin sama dia gitu kan. Terus saya lihat didoain pendeta depan mata saya sendiri, minyak itu didoain pendeta. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini menjadi minyak yang diurapi Tuhan, minyak yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kamu tetesin ya ke dalam tubuh, karena kalau penyakit dalam itu minyak urapan itu harus masuk, kata gitu. Oh iya Pak. Sampainya pulang, saya sama ibu ini, saya dibawa ke Gramedia. Dibawa ke habis makan, saya diajak makan gitu kan. Pokoknya ibu ini baik banget ya. Jadi saya dibawa ke Gramedia, dia bilang saya Alkitab. Saya mau tolak, ini orang baik banget. Tapi saya nggak tolak, ayah saya itu fanatik sekali gitu kan. Akhirnya mau nggak mau dah Alkitab ini saya bawa pulang. Alkitab ini saya bawa pulang. Saya taruh lah, saya nyampe rumah, saya taruh tuh Alkitab di bawah baju. Sampai di bawah baju, mama saya bilang, lah udah pulang loh Neng. Iya mah udah pulang, kayak gitu. Mana mah dibeliin mah, dibeliin apa macam-macam dah tuh sama ibu itu, kata gitu kan. Yang di rumah apa yang kurang gitu, apa minyak goreng. Ini mah minyak mah, itu ini minyak bimoli mak, Irma lihat sendiri mak, kata bilang gitu kan, cerita dah saya. Akhirnya saya ambil gelas tuh, nggak satu tetes, saking saya mau sembuh, satu gelas itu saya minum itu minyak. Jadi Neng lu makan dulu, mandi mak, Irma kan mau mandi, lu kagak perih mau mandi, kagak mak, kata pendeta tadi mau denger, jadilah seperti imanmu, harus punya iman, kata gitu. Mandi mak, ntar di ini apa, di air buat mandi siramin pakai minyak gitu. Ada mama saya tuh keluar tuh, jadi dalam sendiri. Saya ingat ya, saya malu sama orang Kristen. Udah 2 kali saya nemuin orang dikit-dikit Nabi Isa. Saya sendiri saya gak kenal Nabi Isa itu siapa. Saya ambil Alkitab. Saya ambil juga Al-Quran yang ada terjemahannya ya. Itu yang ada terjemahannya. Saya nggak bilang Allah, saya nggak bilang Yesus. Saya bilang Tuhan pencipta bumi dan langit. Karena agama ada 5. Yang mana yang benar? Yang ini apa yang ini? Saya nggak mau. Saya udah sholat, saya nggak mau nemuin yang ini. Saya kagak mau. Tapi saya ketemu lagi gitu. Akhirnya saya mulai buka. Dan saya percaya waktu malam itu, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin bisa itu buka. Langsung buka ke sini, langsung buka ke situ. Saya, siapa saya sih? Ya, tapi puji nama Tuhan. Tuhan Yesus itu hidup. Saya mulai buka Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Saya baca artinya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Saya mulai buka Alkitab. Saya mulai buka, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Jangan datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Saya buka lagi Al-Quran. Al-Quran mengakui Taurat, Zabur, Injil. Injil diakui dalam Quran. Baru terakhir Quran. Saya buka Alkitab. Firmanku tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau memang Injil ini nggak berubah, kenapa Quran? Ini kan nggak berubah, kenapa Quran? Gitu kan? Saya mulai baca. Waspadalah akan nabi-nabi palsu menyamar seperti domba. Gak taunya dia serigala. Dari buahnya lah kamu bisa melihat. Saya mulai buka lagi tuh Al-Quran. Jikalau kamu takut tidak adil pada istrimu, dikatakan 1, 2, 3, 4, selebihnya budak-budak gitu kan. Saya buka lagi Alkitab. Berbahagialah engkau yang dihina, dianiaya oleh karena namaku. Saya mulai buka lagi, jubahnya aja dipegang, itu dia bisa sembuh gitu kan. Pokoknya saya mulai baca-baca, jadi saya baca terus. Oh, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa bangkit gitu kan. Bahkan yang lebih meyakinkan saya Yesus adalah Tuhan. Saya nemu ayat, saya buka kalau nggak salah, Rasul Paulus bilang gitu. Sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus nggak bangkit. Gitu kan. Sia-sia iman orang Kristen kalau Yesus nggak bangkit. Disitulah saya percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Saya lihat di kalender itu kan kenaikan Isa Al-Masih. Berarti Yesus diakui di kalender gitu. Kenaikan Isa Al-Masih, walaupun yang lain nggak percaya kalau dia itu pernah naik, pernah bangkit. Tapi tertulis di kalender gitu, dinyatakan dalam kalender. Akhirnya saya mulai bilang, Tuhan Yesus, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak sebut Tabisa lagi. Saya olesin, puji nama Tuhan. Itu nggak sampai sebulan, nggak sampai seminggu. Saya mandi, saya olesin itu. Pas saya mandi, setahun setengah saya nggak pernah mandi. Ini rambut ya begini. Waktu saya mandi, rambutnya panjang banget gitu kan. Sampai sekarang saya nggak pernah potong. Karena saya, panjang banget rambut saya gitu kan. Akhirnya saya mulai ngaca. Kok badan saya semua itu hilang, yang bersisik. Tanpa minum obat satupun, puji nama Tuhan. Saya sembuh, gitu kan. Puji nama Tuhan Yesus, pujian semua buat Tuhan Yesus. Saya sembuh dari sakit penyakit kelenjar getah bening yang dibilang katanya akarnya kalau nggak dicabut dia tetap tumbuh. Tapi dengan saya mengenal Tuhan Yesus, saya sembuh tanpa saya minum obat, tanpa kena pisau operasi. Akhirnya situ mama saya lihat, lah lu Neng katanya gitu, udah mulai berubah, bisa pakai bra. Pokoknya janjian saya sama ibu rohani saya ke ibadah. Saya diajak ke ibadah, saya diajak sama ibu rohani saya mau. Saya mulai ngerasa kayak orang senang banget ya, sweet digodain gitu ya. Padahal Maya tukang ojek, tapi saya senang banget karena saya nggak pernah ngerasa, dibilangnya kan jelek banget, buruk gitu. Tapi saya senang, puji nama Tuhan, banyak banget dalam hidup saya itu banyak perubahan. Yang tadinya jelek ya puji Tuhan, begini mah gak cakep-cakep banget, udah seneng banget ini saya mah di ini Tuhan Yesus ya. Akhirnya singkat cerita ayah saya tahu, di situ ayah saya marah. Oh, kok ikut mati kok, tanpa ayah saya tanya lagi nih, saya sembuh pakai minyak itu gitu. Akhirnya ayah saya bilang tinggalkan itu minyak, kata dibilang gitu kan. Enggak ya, karena saya nggak mau ninggalin Tuhan yang kedua kali. So udah bener-bener cakep ya, emang gak cakep-cakep banget, tapi puji Tuhan ini udah cakep banget kalau kata saya mah. Tinggalkan itu minyak. Enggak ya, kok sudah sembuh kau, tinggalkan itu minyak, kata ayah saya gitu. Enggak ya, dia bilang gitu, tetap saya nggak mau. Akhirnya saya bilang, Amin Rais Presiden, baca itu Injil gak seperti kau ini, tinggalkan itu. Nah, dia bilang gitu. Enggak ya, nggak mau ya, gitu. Saya tetap nggak mau. Akhirnya ngambil pisau lah ayah saya dari belakang. Dia ambil pisau itu dari perut saya. Itu ada mama saya masih hidup.
sampai sekarang. Mama saya pegang kaki ayah saya, tarik-tarik, jangan Wan, Wan jangan Wan, katakan nama ayah saya Irwansa, panggilannya Iwan, Wan jangan Wan gitu. Mati kau kubunuh, kata ayah saya. Mati kau kubunuh. Aku masuk penjara aku bangga. Yang penting kau mati kau daripada kau ikut Yesus. Di situ saya takut, orang pisau udah dipegang sama dia. Tinggalkan. Jangan Wan, jangan Wan, kata mama saya gitu. Akhirnya dia pergi. Udah si Irma, katanya gitu kata mama saya. Udah Irma lu jangan, ini takut pisau ya, karena kan dia bawa pisau. Akhirnya dia pergi, ayah saya pergi, malamnya 2 hari dia pulang. 2 hari dia pulang, saya memang sudah berdoa sebelum ayah saya pulang. Tuhan Yesus, saya nggak mau meninggalkan Tuhan yang kedua kali. Karena ayah saya dikit-dikit ngancam saya pergi dari rumah, saya pengen dibunuh gitu kalau saya masih ikutin Tuhan Yesus. Akhirnya saya berdoa, Tuhan Yesus, saya nggak mau meninggalkan Tuhan yang kedua kali. Dan waktu saya buka Alkitab, nah inilah saya mau pastikan suara Tuhan itu adalah Alkitab. Benar-benar saya dituntut dengan firman Tuhan. Waktu saya bertanya, saya buka Alkitab, kalau nggak salah tentang hal yang bertekun. Kamu akan datang saatnya orang yang akan datang, orang yang akan mengucilkan kamu. Dia ingin bahkan ingin membunuh kamu. Dia menyangka berbakti bagi Allahnya dia. Dia tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Sebelumnya sudah kukatakan kepadamu supaya kamu tidak mengenal aku. Kalau saya ingat itu tentang bertekun. Akhirnya saya langsung baca, ya ampun Tuhan Yesus, saya nggak mau ninggalin Tuhan yang kedua. Saya minta Tuhan tetap menyertai saya Tuhan. Tuhan nggak pernah meninggalkan saya dalam nama Tuhan Yesus. Ayo saya pulang. Ayo saya pulang ketok-ketok pintu tuh. Mur. Jam 1:30 ada kalau pulang kan malam. Buka mah kenapa itu Mak Ayah? Sampainya masuk dibukain sama mama saya, dia ngos-ngosan. Kenapa sih Wan? Kata gitu kata mama saya. Kenapa sih ya? Aku dikejar-kejar banci, kata gitu. Dikejar-kejar banci. Disitulah ayah saya mulai nafasnya sesak. Nah gitu. Nafasnya sesak, katanya dikejar-kejar banci. Nah mama saya bilang, oh banci dia takut. Malu sama tato, kata mama saya gitu. Karena kata istri bilang kalau banci itu rohnya dua. Ada perempuan, ada laki-laki. Ayah saya gitu. Jadi dia takut. Saking takut terkejar banci, dia ngos-ngosan. Nyampe lah di rumah, nafasnya sakit. Dari situlah ayah saya sakit. Gitu. Dari situ ayah saya sakit, sesak nafas. Gantian nih, saya udah sembuh, dia yang berobat. Dia yang berobat, udah berobat jalan nih gantian ayah saya. Berobat, terus dia tiap pagi dia berjemur. Badannya kena matahari. Nah, itulah pelan-pelan saya bilang, ayah, ini ya, Irma doain ya. Apa kau? Dari yang namanya keras, dengar nama Yesus itu anti. Tapi ya itulah Tuhan datang benar-benar sama orang sakit. Kalau belum sakit kagak bakalan percaya. Gitu. Makanya kan nggak ada eh, paksaan untuk mengikut Tuhan. Mau cari kemana juga Tuhan kagak bakal ketemu. Kembali lagi memang Tuhan yang panggil manusia. Kagak bakal percaya sama Tuhan Yesus kalau bukan panggilan mah. Ayah saya juga seperti itu. Sakit nih, udah sakit, berjemur tuh dia tiap pagi. Sini ya, terima pijitin. Aku pijitin tuh, kalau kata dia kusuk. Saya pijitin ayah saya. Tuhan Yesus. Oh, jangan kok Yesus, Yesus. Dia mau tuh pakai minyaknya. Ya, karena dia ngeliat saya loh. Ini pernah kita sering ngomong gitu kan. Nanti kalau Irma mati gimana ya? Loh kalau saya sembuh dia yang sakit sekarang. Puji nama Tuhan, saya udah sembuh. Gantian dia yang sakit. Akhirnya saya kan dia lihat dia saya kasih unjuk payudara saya. Dia udah sembuhkan ya, juga pakai minyak ginian. Mungkin sampai ayah saya mau pakai minyak itu, kan dia gak pernah cerita. Mungkin sakit banget kali yang udah dirasakan sama ayah saya, makanya calah, calah pakailah. Saya langsung pakailah minyak ayah saya, seurapin minyak seurapan. Saya sebut Tuhan Yesus, dia nggak mau Yesus Yesus katanya. Pakai minyaknya mau gitu kan, Yesusnya nggak mau. Akhirnya dia sholat. Saya tetap berdoa, Tuhan jamah ayah saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya telah jamah seperti bangun jamah saya. Karena saya percaya Tuhan, satu orang bertobat disuruh makan diselamatkan. Tapi itulah kembali semua rencana Tuhan, jadi kehendak Tuhan.
malam itu, malam kedua, ayah saya mau sholat. Nah sholat, dia panggil saya. Besokannya nih, dia udah mau meninggal. Nggak sakit, nggak masuk rumah sakit. Dia masih bisa jalan gitu kan. Hari besokannya, malam itu, dia bilang gini, dia panggil kita. Mau sini kau. Panggil. Ini ada Injil di rumah ini. Loh, kenapa ya? Aku lupa bacaan sholat. Kata ayahku gitu. Bacaan sholat, katanya lupa. Katanya ada Injil. Ayah lupa ya. Aku lupa umur katanya bacaan sholat. Ini pasti ada Injil di rumah ini. Saya diomelin. Ternyata besokannya ayah saya meninggal. Disitulah mulai jadi proses Tuhan. Ayah saya meninggal. Uh, Kenapa saya bilang ayah saya Pak nerima Tuhan Yesus? Di samping kakak saya. Di sampingnya saya. Waktu dia matanya ke atas, saya bisikin telinga sebelah kiri, kakak saya sebelah kanan. Nyebut ya, kata ayah saya. La ilaha illallah, nyebut. Katanya. Boro-boro nyebut lah. Orang ini aja udah gak bisa ngomong gitu kan. Cuman dia matanya mengeluarkan air mata, dia nangis, dia lihat ke atas. Jadi bisikin, ayah minta ampun sama Tuhan. Dia pegang tangan saya ke kiri. Dan saya percaya. Saya percaya ayah saya menerima Tuhan Yesus di saat itu. Meninggal ayah saya, disitulah saya mulai diproses mengenal makin lama makin mengenal pribadi Tuhan. Mama saya banyak banget yang digituin sama orang. Nih gara-gara nih ada si Irma katanya agama ada dua di dalam rumah kata gitu kan. Sial, apos katanya gitu. Ya pulang tuh mama saya pasti saya diomelin. Ya Irma, lu ayah lu udah meninggal katanya. Lu doa mulu kata mama saya. Tuh lihat pendaringan udah habis katanya. Kayak kagak lu nanti masuk Kristen kata mama saya gitu. Saya tetap percaya Tuhan. Tuhan Yesus ajaib. Saya buka Alkitab, burung di udara dikasih makan. Saya bilangin sama mama saya, mah burung di udara dikasih makan mah. Apalagi kita. Ah lalu doa mulu lu katanya. Puji nama Tuhan. Banyak banget pokoknya mujizat. Ada orang ketok-ketok pintu. Bu, dikasih sembako apa aja gitu kan. Itu mama saya sampai kebingung-bingung. Abis dia ngomelin saya, katanya habis semua, itu ada yang ngasih makanan. Jadi dia mungkin ngerasa, wah kok ini benar kali ya, kata gitu kan. Saya bilang, ma burung udah tenang ma, gak usah takut. Burung udah lagi kasih makan ma, apalagi kita. Biarpun masih itu besok kan gitu lagi, datang lagi. Mama saya, ya lah Irma, katanya. Gue ini Irma katanya banyak banget, ini omongin orang. Katanya. Terus si Irma katanya Kristen begini. Jadi dia bilangin, ma udah jangan ngomong orang ya, gitu kan. Akhirnya uh, saya saya pernah diusir sama mama saya gara-gara katanya satu rumah itu agama jadi sial apes, jadi setiap ada masalah mama saya nggak punya keuangan apa saya dibilangnya apes, katanya dibilang gitu kan. Tuh banyak banget yang ngomong apes gitu. Akhirnya ya udah mah bilang gitu, Irma pergi gitu kan. Akhirnya saya pergi, saya mau sekolah, saya sekolah enggak cuma sampai SD. Kalau saya mau lamar kerjaan di sini saya nggak ada ijazah. Saya sampai SMP kelas 2. Jadi saya cuma sampai SD kan nggak ada ijazah gitu. Akhirnya puji nama Tuhan Yesus, adik saya sakit. Yang cewek, saya 4 bersaudara. Kakak saya pertama yang cewek, saya nomor 2, nomor 3 yang laki-laki, ketiga adik saya yang cewek. Nah adik saya sakit, itu yang kecil, itu palanya benjol. Jadi gede palanya benjol, kalau dipegang kemari, pindah kemari. Dipegang kemari, pindah kemari, jadi kayak air gitu. Nah mama saya bilang, Irma lu jangan lu doa-doain. Di situ saya langsung madil. Saya nggak tegang lihat adik saya sakit. Saya marah sama mama saya, masuk ke dalam kamar. Ju, doa ya deh. Karena saya ngerasa saya nggak punya orang tua. Ayah saya udah nggak ada, gitu kan. Bener-bener saya nggak punya siapa-siapa di saat itu. Saya tetap berpengharapan sama Tuhan Yesus. Akhirnya, doalah saya sama adik saya itu, namanya Juraida. Doa ya Ju, lihat kakak aja udah sembuh gini-gini.
Saya kasih unjuk. Dia mau berdoa. Irma ada loh, nggak bakalan ke rumah sakit, Mbak. Mama masuk ke dalam, saya bilang. Kita doa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di atas segala nama. Tuhan, saya nggak mau ke dokter, Tuhan. Sampai hari ini maaf banget ya, Bu, semua balik ke iman masing-masing. Saya cuma menyaksikan tentang kehidupan saya. Tapi memang saya bukan nggak mau ke dokter, bukan saya nggak percaya dokter. Saya memang lebih percaya kuasa Tuhan, nama Tuhan Yesus itu dahsyat banget. Jadi waktu adik saya sakit, saya nggak mau ke dokter, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, adik saya, Tuhan sembuh. Engkaulah Bapa yang kekal, Tuhan. Cuman Tuhanlah yang memperhatikan kami, Tuhan. Puji nama Tuhan, besok pagi adik saya bawa ke gereja. Dibawa ke gereja, didoain tuh sama Pak Pendeta. Tiba-tiba hilang sendiri. Nggak berobat, nggak ke rumah sakit. Di situ mama saya bingung lagi. Nggak hilang ya, Ju. Nah, dari situlah mama saya mungkin melihat ya. Jadi saya nggak pernah saya maksain orang masuk Kristen. Nggak pernah saya maksain karena agama itu pilihan. Nggak panggilan. Saya nggak pernah bawa saya mau masuk Kristen. Jadi memang dia benar-benar lihat sendiri. Mujizat banyak banget. Dan singkat cerita, 2003 ke 2011, saya nggak pernah kambuh. Saya sakit. Tahun 2011 saya menikah sama orang Islam. Suami saya namanya Andreas. Tapi dia orang Muslim. Ya, saya juga bingung. Kok namanya Andreas tapi orang Islam? Gitu. Ternyata papahnya Kristen, mamanya Muslim. Dari kecil dia ikut mamanya nih. Ikut mamanya ya. Udah singkat cerita, saya menikah sama dia bukan karena sesuatu, tapi memang ada hal-hal tertentu yang bikin saya menikah sama dia. Muslim. Menikah, saya nggak lama-lama saya menikah sama dia secara Islam. Saya menikah secara Islam, baca 2 kalimat syahadat. Akhirnya 2 bulan saya menikah sama suami saya Andreas ini. Setiap hari saya berdoa. Gigi saya tonjok sampai ompong. Kalau saya ngomongin Yesus, padahal neneknya pendeta. Neneknya dia pendeta. Tapi kalau saya ngomongin Tuhan Yesus, saya ditonjok sampai ompong gigi saya. Diam lu ya. Lu jangan ngomong Yesus depan muka gue. Tapi kan gue suka sama lu itu semua karena Tuhan. Gitu. Akhirnya saya pergi ke gereja. Saya pergi ke gereja, saya punya iman. Bangku yang kosong, saya tupang tangan. Dalam nama Yesus Tuhan, Andreas ada di samping saya. Jangan lama-lama Tuhan, di dalam nama Yesus saya punya iman. Andreas ada di samping tempat duduk saya Tuhan. Namanya udah Andreas Tuhan. Kalau saya boleh hidup, sebenarnya saya ini orang mati. Kalau saya boleh hidup itu semua karena rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu gak ada yang gagal. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa termasuk jiwanya Andreas. Dalam nama Yesus Andreas ada di samping saya. Besokannya tuh tiap saya ke gereja, saya doain lagi Andreas. Dalam nama Yesus Tuhan Andreas ada di kursi ini. Sampai ada ibu-ibu, itu ada orangnya ya? Oh iya ada orangnya Bu, jangan didudukin. Jangan didudukin Bu, ini ada orangnya. Kata saya, sampai pulang ibu itu ngeliat gak ada orangnya ya. Pokoknya saya punya iman, ada Andreas di samping saya. Singkat cerita ya, saya nikah sama dia 2 bulan. Setiap hari saya pergumulan, karena kalau saya berdoa, saya ngomong Yesus, saya ditonjok sama dia gitu kan. Ayo kalau ngomong Yesus jangan depan muka gue, sampai gelas, sampai pecah. Kalau saya mau makan ya saya berdoa. Gitu kan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya malam jam 1 nih, dia mau buang air kecil. Waktu jam 1 malam, jadi kan gelap di kamar itu, dia kena sikut payudara saya ini. Nah, kan udah kayak gini kan udah rapat 2003 ke 2011. Saya jatuh dalam dosa, ya, nggak pernah kambuh. Yang pernah kambuh dari 2003 ke 2011 ya, saya nggak pernah kambuh penyakit saya. Loh, saya nikah sama dia 2011 2 bulan, itu ketenep payudara saya kena sikutnya dia. Itu robek. Astaga Tuhan. Bunyi kan kayak kertas. Kenapa kata dia gitu? Enggak. Takut karena dia besok kan kerja jauh, kerjanya dari Bekasi ke Priuk. Pas pagi-pagi saya lihat di kamar mandi,
perih banget ini, saya perih, saya begini-gini. Aduh, perih. Pas saya buka di kamar mandi, itu robek. Itu keluar darah, keluar nanah. Saya langsung ingat firman Tuhan. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi benar-benar ya firman itu nggak sekedar saya baca. Saya dengar, saya mengalami sendiri itu firman Tuhan. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang-orang jangan main-main sama Tuhan Yesus. Kayak buktinya ini, jangan pernah mau ninggalin Tuhan Yesus. Hidup itu pilihan, ya. Makanya saya mau saksikan buat banyak orang, jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus. Aduh, nih saya buktinya nih, ninggalin Tuhan Yesus, ya. Padahal nggak ninggalin sepenuhnya gitu kan. Cuman saya nikah muslim. Saya kambuh lagi. Suami saya lihat, ih, lu kenapa tuh? Padahal dia udah saya ceritain tentang penyakit saya, dia juga lihat di payudara saya. Tapi kan karena nggak cuman bebekas doang gitu kan, jadi dia mungkin nggak percaya. Waktu dia lihat, ih, kenapa tuh? Dia lihat kan payudara saya keluar nanah, keluar darah, dipegang badan saya itu panas, dipegang itu telapak kaki saya dingin. Saya bilang kita pisah aja. Oh ini pengkhianat Yesus. Gue mau kembali sama Tuhan Yesus. Lu cari aja deh yang lain. Karena gue gak dikasih pemberkatan. Kita pisah. Gak mau. Kata suami saya gitu. Gue mau tahu lu sakit apa. Enggak. Gue mau tangan Tuhan Yesus sendiri yang tolong gue. Karena gue ini udah kualat sama Yesus. Gue ini pengkhianat Yesus. Ayo. Ayo kita ke dokter. Kagak mau. Gue kagak mau ke dokter. Jangankan dokter. Obat satu aja saya kagak mau minum. Kagak. Terus ditantang lah saya. Oke, kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat satu pun, gue percaya sama Yesus. Bener ya, perjanjian ya, gue gak minum obat. Iya, kalau memang Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat, gue percaya sama Yesus. Akhirnya, pergilah saya ke rumah sakit di Harapan Indah. So, sampainya di jalan tuh ada yang nelpon sama suami saya. Oh dulu, ini saya mau nganterin Irma nih katanya, payudaranya keluar darah banyak banget, kata suami saya gitu. Itu saya dengar, oh, itu tuh ninggalin Yesus katanya. Kualat katanya, syukurin kata gitu. Saya di situ di mobil itu saya nangis, Tuhan ampuni saya. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, Tuhan mengampuni setiap kesalahan saya Tuhan. Dan nyampe lah di rumah sakit. Suami saya duduk di samping saya. Nyampainya di rumah sakit, dokter ngomong begini, ibu punya riwayat kanker payudara. Saya cerita, dok, saya ini kualat dok sama Tuhan Yesus. Saya ini pengkhianat Tuhan Yesus, makanya saya begini lagi. Saya ceritain tuh gimana ceritanya awalnya. Terus puji nama Tuhan, dokternya ngomong begini. Puji nama Tuhan, saya orang Kristen. Secara medis, Irma harus dipotong ibu maksudnya. Kan itu virus, harus dibuang gitu. Jadi secara medis ya. Tapi kalau ibu punya iman seperti itu, kenapa enggak? Oh puji nama Tuhan, dokternya orang Kristen. Terus suami saya dengar sendiri, ini bisa menyebar seluruh tubuh karena virus mematikan kata gitu. Biayanya berapa dok? Biayanya 10 juta ke atas katanya dokter. Nah lu kan ngomongin duit, mendingan gak usah dah, gak usah ngomongin obat. Pokoknya punya iman aja dah, pokoknya kita pulang gitu. Akhirnya kita pulang, saya pulang tuh suami saya. Saya nggak bawa obat. Sampainya di rumah, saya ambil minyak, saya doa sendiri, saya olesin lagi. Saya bilang Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalaupun hari ini saya mati Tuhan, saya siap. Saya siap kalaupun hari ini saya mati, karena saya sudah pengampunan dosa sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, kalau Engkau berikan saya kesempatan yang ketiga kalinya Tuhan, saya akan bersaksi Tuhan. Ke bangsa-bangsa kalau ada tiada Tuhan seperti Tuhan Yesus yang besar kasihnya. Begitu banyak manusia Tuhan yang menghujat saya, bersenang di atas penderitaan saya. Tapi saya percaya kasih Tuhan itu besar. Saya akan bersaksi ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Kalau Tuhan dikasih kesempatan untuk sembuh. Saya urapi. Suami saya bilang begini, gila lu ya. Gue rasa manusia kalau semua kayak lu, rumah sakit tutup. Yang laku minyak goreng. Lu orang di mana-mana sakit, rumah sakit. Suami saya ngomong gitu.
Kalau semua manusia kayak lu, rumah sakit tutup. Yang laku minyak goreng, kata gitu. Udah tuh saya olesi minyak goreng. Puji nama Tuhan, saya mulai menyanyi. Gak tahu ini kisahnya realita ya, kesaksian hidup saya. Gak ada yang saya tambahkan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya menyanyi ketika saya menyembah Tuhan. Di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Enak banget, walaupun dalam keadaan sakit, saya tetap aman banget di dalam Tuhan. Saya nyanyi pujian. Di dalam Yesus ada pengharapan dan penuh kuasa. Di luar Yesus penuh ketakutan. Takut banget saya di luar Tuhan. Jangan sampai kalian semua mengalami yang saya alami. Nggak enak, buktinya udah banyak orang yang ninggalin Tuhan. Karena Yesus kita itu hidup, firman-Nya iya dan amin. Coba perhatiin deh orang yang ninggalin Tuhan, nggak perlu kita hakimi. Yang ada kita doain, ini saya buktinya. Ya ampun, bener-bener Tuhan Yesus itu baik banget. Kagak ngeliat pelanggaran saya, yang dilihat itu hati yang sungguh-sungguh. Bener-bener mau datang sama dia dan gak akan pernah. Serem banget hidup, ngeri di luar Tuhan Yesus sih, takut. Gak sampai berbulan-bulan. Nggak minum obat, punya iman Tuhan. Itu sakit banget loh ya. Sakit sekali, bukan gak sakit, itu sakit banget. Gimana melawan sakit itu? Ya, melawan sakit itu miring begini aja sakit. Tapi saya benar-benar saya lawan sakit itu. Saya bayangin Yesus dipaku, tangannya tertumpah darah, dikasih mahkota duri, tertikam, tertombak. Saya bilang, engkau sakit penyakit. Engkau lihat, darah yang suci yang menggantikan saya, yang menyempurnakan tiap sel-sel tubuh saya menjadi sehat sempurna dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Wah, ini beneran, Yesus itu benar-benar dahsyat banget, ajaib Yesus itu. Bener-bener deh, pokoknya sampai suami saya ngeliat sendiri. Nggak saya ajak dia masuk Kristen, enggak. Yesus nggak rugi, nggak diikutin manusia. Kagak rugi dia mah, buset. Nggak diikutin manusia, kagak ada ruginya. Akhirnya, besokannya, suami saya lihat, ih udah sembuh, udah bisa mandi. Suami saya lihat. Dia percaya, tapi kayaknya gengsi. Besokannya, saya ikut dia ke tempat kerjaan. Sampai ke tempat kerjaan, dia masih gengsi untuk percaya sama Tuhan Yesus. Saya udah sembuh kan? Saya naik motor sama dia ikut ke kerjaan, pulang. Waktunya pulang, kalau saya mau naik motor, saya suka dada-dada ke langit. Bapak, gitu. Dia malu. Dia marah-marah di motor. Lu jangan kayak gitu ya, lu kayak orang gila. Kayak gitu. Dia malu sama di samping sebelah. Saya kan banyak ya di jalanan. Saya dada-dada ke langit. Bapak, saya mau pulang gitu. Dia bilang, lu jangan kayak orang gila ya, kata dia gitu. Akhirnya, dia marah-marah, itu motor masuk kontainer. Saya ini masuk kontainer. Saya teriak, Tuhan Yesus. Dia astagfirullahaladzim. Masuk kontainer ini motor. Udah ke tengah kontainer. Saya sama sekali nggak lecet. Itu di kakinya keseret. Itu sampai, apa namanya, celananya robek. Kena dagingnya itu robek ya. Itu orang pada nolongin saya diputer-puter badan saya itu dicakung, diputer-puter. Mbak nggak kenapa-napa mbak? Nggak, saya puji Tuhan. Sedikit pun lecet aja kagak. Makanya tuh orang bingung, di mana-mana yang diboncengin yang kena. Ini yang parah malah suami saya ditelepon saudaranya, jemput katanya, jemput gua nih katanya kecelakaan, jemput lah. Sampainya di rumah, ya kan, dia jalannya pincang. Kalau itu tak geroak, akhirnya tidurnya saya kasih minyak ya, dia diem tuh. Ya karena dia tidur saya kasih aja minyak. Nah setiap mandi, dia kagak bisa kan, kagak bisa mandi tuh. Ini saya ituin, oh, emang lu nggak geli kata gitu, lah kagak. Kalau dalam Kristen itu ya bukan dua lagi, jadi satu daging, punya ayam, punya irma, punya irma, punya ayam, kayak gitu loh. Akhirnya udah tuh ya, jadi dari situlah dia melihat, ya kan. Besokannya dia minta dibaptis,
gue mau dibaptis. Waduh, karena kan keluarganya dari mamanya kan fanatik, kalau ayahnya memang Kristen, dari mamanya kan fanatik ya. Waduh, bener mau masuk Kristen? Nggak ini, kita dibenci bagaimana? Gue mau dibaptis. Oh ya udah, bener ya, nggak gue ajak-ajak nih. Bener dia akhirnya minta dibaptis, dia sendiri yang minta dibaptis kita nikah pemberkatan. Nikah pemberkatan, tadinya kan saya nggak punya anak tuh, habis nikah nggak punya anak. Dokter juga nggak bisa bilang, ibu kemungkinan ibu nggak bisa punya anak karena payudara makin mekar, nanti pecah. Kan saya ada bekasnya. Puji nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya nikah pemberkatan. eh 1 bulan saya nikah, puji nama Tuhan saya punya anak. Sekarang saya sudah punya 4 anak. Yang pertama Moses Alexa Pariaji, kedua Angel Kimberly Agurela, ketiga Abraham Israel Wakim, keempat Ratu Yerusalem Kezia Susila. Anak keempatnya sesar semua. Makanya saya cerita ini panjang banget kesaksian saya. Mukjizat hidup saya itu benar-benar karena iman. Ya, sesar semua ini 4-4 setahun satu, sampai dokter sampai geleng-geleng nggak percaya kalau saya ini nggak punya keluhan. Puji nama Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus, pokoknya ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus. Semua saya kembalikan lagi sama Pak Yesus. Tuhan. Oke, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus tiada duanya. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang sangat baik. Telah terjadi dan pada malam hari ini kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Irma sesuatu yang sangat-sangat nyata. Untuk siapapun kita yang mendengarkan, Anda rugi sekali kalau Anda tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus tidak rugi apa-apa Anda tidak percaya. Tapi Anda rugi sekali karena apa? Karena Anda tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Dan yang paling berbahaya, Anda pasti binasa. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa membawa manusia untuk masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus begitu ajaib yang sudah menjamah, menyembuhkan seorang Irma Oktari dengan kuasa Tuhan yang begitu nyata, disembuhkan dari kanker getah bening stadium akhir yang sangat mustahil bisa sembuh. Sangat mustahil bisa sembuh. Tapi itulah Tuhan. Tuhan tidak pernah ada yang namanya kata mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa Tuhan kerjakan. Oke teman-teman, karena waktu berjalan terlalu cepat, ya, kita harus segera masuk ke dalam ruang interaksi. Jadi yang ingin bergabung, silakan ke link di dalam kolom komentar kami sudah tampilkan. Dan seperti biasanya saya harus sampaikan pada malam hari ini, bahwa maksimal diskusi kepada narasumber hanya 5 menit, ya, karena cukup banyak yang akan masuk, yang akan berdialog dengan narasumber. Oke, pada malam hari ini kita akan terima penelpon pertama, Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Oke, Pak, kita pindah, Pak Nur Alam. Oh, Pak Nur salam. Alam, selamat malam, Pak Nur. Shalom, Pak. Salam, ya. Kabar baik, Pak. Shalom. Kabar baik. Baik, Mas Nur. Ya. Iya. Ya. Iya, Gimana Mas Nur kabarnya? Iya, kenapa, Pak? Ya. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Iya. Semakin mantap dengan Yesus, ya. Amin, amin. Iya, Pak, benar, Pak. Semakin dahsyat. Iya. Iya.
Tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada Amin. Tuhan selain Tuhan Yesus benar, ya. benar. Amin. Amin. Uh, Ya, ya, ya. Mpok, Ya. ya, Mpok, saya mau tanya, Pok. Iya. Bagaimana ketika Empok sudah menjadi pengikut Kristus, Pok? Senang banget. Dari Empok merasa dari Empok merasakan kuasa mujizatnya yang tadi saya dengar kesaksiannya dari penyakit yang begitu parah, sembuhnya kan susah kan tuh sembuhnya ya. Dan itu kuasa Tuhan bekerja di dalam diri Empok ya kan. Senang banget pastinya. Senang banget karena Amin. karena ya itu ya, firman Tuhan bilang ribuan malaikat ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi nggak semua melihat. Kalau aku salah satu dipilih Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur banget, bangga banget lagi. Amin. Jadi, benar. Memang jalan kayak ngomong kan tadinya saya nggak bisa ngomong gitu. Terus kata orang misalnya banyak yang ngomong sekolahnya kuliah ya, enggak. Ya itulah Tuhan benar-benar dahsyat banget. Iya benar. Dia nggak bisa ngomong, terus bisa. Ya itu hikmat. Jadi kuasa dari Rohul Kudus itu, Pok, yang datang ke dalam hati kita. Jadi sungguh luar biasa ya, Pok ya, dari penyakit yang begitu parah, yang kemungkinan nggak bisa sembuh ya kan? Ini buktinya. Itu lihat tuh, ada lagi yang di itu fotonya di WA tuh. Ini tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yang mustahil. Iya, dia bisa merubah kutuk menjadi berkat. Iya. Itu yang terjadi. Amin. Amin. Tuhan berkati ya. Iya, semangat terus ya, Po. Ya, ya. Ya, semangat terus. Salam, God bless. Iya, oke. Terima kasih Mas Nur. Mas Nur Alam, terima kasih ya. Tuhan berkati ya. Iya, Bapak. Sehat selalu ya, Pak. Amin. Ya, tetap semangat ya dalam Tuhan. Oke. Kita pindah ke Orin. Ya. Halo. Ya, terputus, nanti masuk lagi ya. Anak Tuhan. Selamat malam, anak Tuhan. Ya, halo. Anak Tuhan bisa masuk? Bisa dengar? Halo. Ya, ini rupanya jaringan agak kurang ini ya. Kita pindah ke Pak Taufik. Pak Taufik. Halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan Pak Taufik. 5 menit ya, Pak. Ini cepat sekali, mungkin 1 menit. Oh iya. Ya, silakan Pak Taufik. Bagaimana dengan Ibu Irma sendiri? Ibunya Ibu Irma. Oh, puji Tuhan, mama saya udah terima Tuhan Yesus. Kemarin juga kita amin. Habis diundang juga kemarin bikin YouTube yang kedua tuh, tapi belum keluar. Nanti tunggu aja, ada mama saya di situ kok. Kalau kakak adiknya? Kalau adik saya yang 2 juga udah, yang cewek. Dengan yang cowok sudah. Yang ya, tapi belum sembuh banget. Yang cewek udah, yang cewek. Kalau yang kakak enggak, belum. Berarti nanti akan kita doakan. Iya benar. Puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya. Iya. Berkat. Terima kasih Pak Yusuf. Tuhan berkati. Berkati ya Pak. Oke, Tuhan Yesus sangat baik ya. Kalau mau berharap sama manusia, tadi kakak dari Mbak Irma sudah mengeluh
Karena memang bagaimana manusia bisa menolong sesama manusia, karena beban berat itu tidak mungkin bisa dipikul oleh orang lain. Siapa yang maha baik? Siapa yang penuh dengan kasih? Hanya Tuhan Yesus. Ya, kakak dari Mbak Irma sudah angkat tangan, bahkan sudah mengeluarkan kutuk dari mulutnya untuk istilahnya supaya adiknya bisa sadar kalau dia merasa berat sekali bebannya untuk menanggung biaya pengobatan daripada adiknya atau Mbak Irma sendiri yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Tapi Tuhan Yesus datang dengan kasih-Nya. Dia penuh kuasa, Dia maha kaya, Dia begitu baik, Dia bisa melakukan apa saja, dan gratis semua buat manusia, gratis buat siapapun. Asal Anda mau percaya, mau terima Dia, Dia akan tunjukkan kasih-Nya, kuasanya di dalam kehidupan Anda. Mau cari di mana pribadi seperti ini? Walaupun sempat ditolak oleh Mbak Irma, sempat dikhianati oleh Mbak Irma, ya, dengan istilahnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik. Kalau manusia diperlakukan seperti itu, paling manusia sudah akan bereaksi sebegitu keras gitu loh. Kamu sudah ditolong kok malah tidak mau percaya sama saya gitu loh. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Walaupun Mbak Irma sudah berkata, saya sudah tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, sama orang yang kedua, Mbak Irma katakan, saya cuma mau minyaknya aja, nanti habis itu Yesusnya saya akan tolak. Minyaknya nanti saya akan tinggalkan. Tetap Tuhan Yesus baik, mengasihi. Begitu dahsyat kasih Tuhan, itulah Tuhan yang benar, saudaraku. Untuk mencari Tuhan yang benar, lihatlah dari kasih-Nya. Kalau Dia mengasihi kita tanpa syarat, itu baru Tuhan yang benar. Tapi kalau Tuhan yang selalu mengajarkan untuk kita saling membenci, untuk kita saling menyerang, ini hati-hati, ya. Itu bukan Tuhan yang benar. Oke? Kita pindah kepada Pak Ben. Pak Ben, selamat malam. Shalom. Selamat Shalom, malam. Shalom, Ya, Mbak malam. Yusuf, Mbak Irma. Ya, luar Ya. biasa sekali kesaksian ini. Situasi Mbak Irma begitu sulit, apalagi saya bayangin sakit, kondisi ekonomi seperti itu, lingkungan, keluarga seperti itu, sungguh luar biasa. Maksudnya perjuangan Mbak Irma juga sangat luar biasa ya. Kasih Tuhan lebih luar biasa. Iya, jadi naik turunnya itu ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau suami kan Pak Andreas kan udah menerima Tuhan ya, dari ibu mertua dan keluarga yang lain. Terus saya juga mungkin agak lupa tentang ibunya Mbak Irma juga sudah terima ya. Udah, puji Tuhan. Udah ya, iya. Terus yang ibu yang pertama itu Bu siapa, itu Bu Hana apa siapa yang dari Kalimantan, ketemu lagi enggak? Iya. Iya. Oke. Ya, jadi kalau ibu mertua bagaimana, dan mungkin bisa diceritakan situasi saat ini itu penguatan iman ibu terhadap, mungkin pasti tetap ada gangguan atau tekanan yang dari sekitar, bagaimana ibu, atau semakin kuat gitu. Terima kasih. Iya, kalau saya pribadi Pak, saya lebih ke kasih yang saya tahu. Karena benci apapun mau benci sama kita, karena bagi saya bahagia kan. Karena kalau kita udah mengenal pribadi Tuhan Yesus, mau jahat kek, mau kagak teguran sama kita kek, mau dibilang apapun kita baik aja dulu gitu. Jadi lepas semua kedagingan, dimatikan dulu kedagingan. Bener-bener Yesus itulah teladan. Kalau makanya saya bilang dikit-dikit Yesus, karena kalau kita nggak ngelihat teladannya Yesus Pak, wah nggak bisa Pak matiin daging. Betul Bu, haleluya Bu. Berdarah ya, kita kan belum berdarah ini, tangannya belum dipaku. Masa kita nggak bisa ngampunin orang yang nyakit? Jadi saya bener-bener banget, bahagia banget melihat dia. Mematikan daging, nggak bisa mematikan daging kalau nggak ada Yesus. Ampuni dia Bapak, udah berdarah tangannya, kan teladan kita. Udah berdarah dipaku, tapi dia bisa ngomong, ampunilah dia Bapak. Loh kita belum berdarah, kadang kita kan sakit hati walaupun kita nggak salah. Tapi kalau kita pandang Yesus, bisa mengampuni karena belum dipaku, masa nggak bisa ampunin gitu. Jadi betul. Lebih ke kasih.
berdoa minta sama Tuhan biar kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa tinggal di dalam kita. Gitu aja Pak Iya. sama Pak. Jadi dengan keluarga, terutama ibu mertua perempuan masih perjuangan ya. Nah, udah baik. Memang tadi awalnya mungkin kita kan nggak bisa nyariin dia juga Pak, gitu kan? Iya. Karena dia ngerti kayak samanya dia kan kita nggak bisa jelasin juga. Sampai dia kan suaminya saya bawa, gitu. Iya. Dia ya Sepertinya harus mengalami sendiri. Tadi saya mendengar juga lucu, semua lewat sakit Ibu ya. Dari papa, Iya. dari suami, adik gitu. Begitu Pak, yang saya mengenal pribadi Tuhan gitu ya. Tuhan datang sama orang yang berdosa dan orang sakit. Jadi manusia misalnya dia nggak percaya, ya kita nggak bisa paksa. Orang sehat mana dibutuh Iya, Tuhan. betul. Kalau orang sakit mau kaya kemana juga butuh kesembuhan Pak. Itu kaya, apalagi kita yang susah. Iya. Terima kasih Bu atas berkat Tuhan lewat kesaksian Ibu, Pak Yusuf. Terima kasih. Semoga Ibu tambah diberkati. Shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Tadi saya sepintas sempat melihat ada yang mengatakan ini kesaksian hoax, ya hoax, atau kesaksian bohong, ya. Ya saya tidak heran ya, karena kalau orang punya pikiran dikuasai setan pasti seperti itu. Jangankan orang yang belum kena jamahan Tuhan, ya seperti firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, ya. Jadi orang-orang seperti ini kita tidak usah heran, saudaraku, ya. Kita tidak usah sensitif bagi yang umat Tuhan. Nggak usah sensitif karena memang tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh kuasa Roh Kudus, ya. Benar-benar. Mbak Irma sendiri saja waktu pertama kali diteteskan minyak itu, dia sudah mengalami kuasa Tuhan, mulai merasa enak, mulai merasa disembuhkan. Tapi masih juga tetap belum percaya dengan sungguh-sungguh. Masih artinya berada di persimpangan, bahkan masih lebih kuat untuk tetap di kepercayaan agama yang sebelumnya. Tapi Tuhan itu dengan penuh kasih sayang, kalau memang dia memilih, dia akan terus menyentuh kehidupan seseorang, dan akhirnya kuasa Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kuasa setan yang terus menghalangi seseorang untuk datang kepada Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Oke, kita pindah ke Pak Heru. Selamat malam Pak Heru. Halo Pak Yusuf, shalom. Shalom Pak. Ya, bagaimana kabar Pak? Selamat malam. Sehat, puji Tuhan Pak. Ini saya Pak, saya menunjukkan wajah saya sekarang. Karena saya percaya kalau Tuhan beserta kita, pasti kita juga harus menunjukkan diri kita siapa. Amen. Dan itu saya belajar dengan seorang yang bersaksi. Mungkin 2-3 minggu kemarin mengatakan ngapain menyembunyikan wajah kita kalau memang kita anak Tuhan. Jadi saya sudah memberanikan diri berkat doa dari Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Buat Mbak Irma, puji Tuhan Mbak Irma, saya mendengar dan mengikuti kesaksian Mbak, sangat luar biasa kebaikan Tuhan. Sangat luar biasa. Saya sampai mengeluarkan air mata. Bahkan saya iri atau apa ya? Aduh Tuhan, kok sama saya gimana ya Tuhan ya? Saya pengen begitu gitu. Nah, memang terakhir-terakhir ini saya merasakan ada perubahan sukacita, damai sejahtera, tapi lebih terkadang saya lebih seperti kebingungan gitu. Nah, apakah karena keadaan yang buat atau gimana saya nggak tahu. Tapi setiap pagi saya coba untuk berdoa dan bernyanyi, bahkan memang mengeluarkan air mata. Tapi setelah itu berapa jam kemudian datang lagi pikiran suntuk. Nah, makanya saya menilai takjub dengan imannya Mbak Irma itu gitu loh. Walaupun di tengah-tengah tadi saya sedikit kecewa,
kok sudah begitu banyaknya menerima mujizat Tuhan, kok masih mau menikah secara Muslim, kan gitu. Ya, Sampai Tuhan tunjukkan lagi kuasanya, tapi karena iman. Jadi saya pikir iman Mbak Irma itu sudah seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, jikalau ada imanmu sebesar biji sesawi, katanya, apa yang kamu mau bisa kamu lakukan. Bahkan lebih daripada itu diizinkan Tuhan Yesus, kan? Jadi ya terpujilah nama Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kesaksiannya Mbak Irma. Tapi saya memohon Mbak Irma, dengan iman yang begitu saya nilai, saya lihat kuatnya, besarnya iman Mbak Irma, tolong dong saya didoain supaya saya juga punya iman seperti itu. Oh iya. Itu kerinduan hati saya. Pengen sekali, bener. Dan kalau boleh Mbak Irma kasih sedikit resepnya, iman itu supaya teguh, supaya memang dekat sama Tuhan. Gimana sih saat berdoa, saat pengen merindukan sosok Tuhan gitu, Mbak Irma. Ya, silakan Mbak Irma, didoakan Pak Herunya supaya Pak Heru juga bisa mengalami seperti apa yang Mbak Irma miliki, artinya iman yang betul-betul teguh di dalam Tuhan gitu ya. Silakan Mbak Irma berdoa sejenak untuk Pak Heru. Silakan Mbak. Bapa kami di dalam surga Tuhan, aku percaya ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Kalau aku boleh ada dan boleh kenal Bapa, Heru ini itu tidak secara kebetulan Tuhan. Semua karena Tuhan yang mengasihi dia. Bukan saja mengasihi aku Tuhan, kau pun mengasihi Bapa Heru ini Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus ini anakmu yang kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biji matanya Elohim Tuhan, Pak Heru menjadi biji matanya Tuhan Yesus Tuhan. Aku menyerahkan dia Tuhan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Tambahkan lagi Tuhan iman percayanya Tuhan, supaya dia tidak bisa jauh daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ya, haleluya. Ya. Terima kasih Mbak Irma buat doanya. Kiranya bukan sekali ini aja nama saya dibawakan dalam doa Mbak Irma. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusuf ya. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih Pak Heru. Shalom. Shalom. Tuhan berkati ya Pak. Oke, kita pindah ke Pak Yepro. Pak Yepro. Yepro Edward. Nah, nggak bawa lagi nih anunya headset ini. Ya, silakan Pak. Nggak apa-apa, suaranya terdengar kok Pak. Selamat malam. Malam Pak Yepro. Nah, shalom Bapak Yusuf Monobulu. Ya, shalom Bapak. Dengan Ibu Irma Oktari. Ya, shalom Pak. Nah, sebelumnya terima kasih atas kesaksian imannya ya. Yang perlu yang saya tanyakan itu terakhir tadi untuk suaminya ya. Untuk suaminya bagaimana? Apakah sudah menerima Tuhan Yesus atau gimana? Sudah, puji Tuhan. Sudah menerima Yesus, kita sudah nikah pemberkatan, udah dibaptis, nikah pemberkatan, dan punya anak Pak, udah 4 kita. Cewek 2, cewek 2. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, terima kasih ya, sangat-sangat memberkati sekali ya. Ya, kiranya baik Pak Yepro. Hidupnya Ibu Irma selalu diberkati Tuhan Yesus. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Pendeta, Pak Yusuf Manubulu. Dan terima juga kasih Ibu Pak Yepro. Shalom. Shalom. Ya. Jadi sedikit saya tambahkan sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya bahwa Bu Irma menikah dengan suaminya Andreas yang berlatar belakang Muslim. Itu bukan karena Mbak Irma artinya mau mengkhianati Tuhan, tidak. Tapi karena ada petunjuk dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk Mbak Irma menikah sama Pak Andreas, suaminya sekarang ini. Jadi itu sebabnya Mbak Irma memilih untuk menikah dengan
Muslim, latar belakang dari Andreas, ya. Tetapi yang salahnya di situ Mbak Irma mau menikah secara Muslim, ya. Artinya itu sebuah istilahnya memang sebuah pengkhianatan, tapi memang Roh Kudus yang mengarahkan untuk Mbak Irma memilih suaminya yang sekarang ini yang bernama Andreas. Oke, mungkin itu saya harus perjelas supaya teman-teman tidak salah menilai, kok sudah mengalami mujizat yang begitu luar biasa, kok memilih suami juga dari Muslim lagi gitu loh. Jadi ada arahan-arahan Roh Kudus, ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi. Halo, selamat malam, Shalom. Shalom, Ya, Pak Shalom, Budi. Pak Yusuf sama Ya. Ibu Irma Oktari. Jadi ya, saya terberkati. Ini kesaksian yang kedua ya, kalau saya nggak salah. Ada juga di channel yang lain, tapi memang nggak lengkap. Puji Tuhan, malam ini baru lengkap sampai dengan terakhirnya udah menikah ya, terus sudah diberkati. Bu, saya mau tanya, kan proses ibu ini kan melalui orang lain, melalui ibu, ada 2 ibu ya? Iya. Ada 2 ibu yang ada dari pindahan dari Palembang dan juga yang satunya. Iya. Setelah ibu bertobat sampai saat ini, mereka pernah menghubungi ibu atau tidak? Atau mungkin ibu berusaha untuk mencari mereka? Masih komunikasi, kadang lewat Facebook juga masih. Iya, Facebook masih berteman, cuman kan karena jauh di Tangerang, terus pengen ketemu sih, kemarin juga baru ketemuan ini. Baru mau ketemuan, tapi kan masih katanya PSBB nanti kalau udah enggak, nah gitu. Oke, Bu. Jadi memang sebenarnya saya mau tanya juga yang itu yang tadi detailnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf. Tapi ya kalaupun memang dipahami bahwa itu adalah petunjuk Roh Kudus, ya saya tidak bisa mau membantah karena itu adalah pengalaman ibu. Cuman apa namanya, dari penjelasan ibu kan setelah ibu menikah, terus sakit, ulang lagi, ada sakit lagi. Tapi ya sudahlah, itu lembaran lama. Saya juga tetap mendoakan ibu untuk tetap menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, dan semoga bukan hanya terbatas ke ini, tapi mungkin ada saudara-saudara ibu yang lain yang memang mendengar kesaksian ini terberkati dan kemudian dengan bedanya mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian Bu, semoga diberkati selalu, dan juga Pak Yusuf Manbulu dan juga kru senantiasa channel ini diberkati. Amin. Terima kasih Pak Budi. Ya, Pak Budi, terima kasih. Oke, kita pindah ke Pak Simatupang. Pak Simatupang. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Iya, malam Pak, malam. Salam kenal pertama Pak Pendeta. Iya Pak, salam kenal Tuhan Pak, Yesus ya. memberkati. Amin, amin. Bapak juga diberkati Tuhan. Amin Pak Pendeta. Salam Bu Irma. Salam. Shalom. Bu, saya sangat berkesan tadi kesaksian Ibu. Yang perlu saya tanyakan, Ibu sama suami sekarang masih sama kan? Iya loh Pak. Soalnya suaminya nggak ada nampak di situ gitu. Oh iya, lagi itu Pak jagain anak-anak. Kan anak kita masih kecil-kecil. Ada 4 tahun. Bu, saya hanya minta doa. Kalau saya lihat kesaksian Ibu tadi, doa Ibu sangat didengarkan Tuhan. Saya minta doakan Bu, tiap keluarga, doakan keadaan bangsa kita ini, karena kuasa Tuhan sangat besar buat Ibu pribadi. Itu aja yang saya minta sama Ibu. Terlebih buat keluarga pribadi, lepas pribadi maupun anak-anak. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Oke, Mbak Irma silakan didoakan. Itu aja Pak Pendeta. Ya. Itu aja Pak Pendeta. Shalom. Oke. Shalom Pak. Ya. Oke, nanti dibawakan dalam doa ya Mbak Irma ya. Iya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Monang. Pak Monang Manurung.
Selamat malam Pak Ya, Monang. salam Pak, salam, selamat malam Pak. Salam Pak. Ya, selamat. Ya, puji Ya. Tuhan Pak. Ya, Ya, ya. haleluya. Silakan Pak Monang, silakan. Malam juga sama Ibu Irma ini. Ya, selamat malam Ya, Pak. kesaksian Ibu Irma ini bagi saya sangat luar biasa dan sangat memberkati dan sangat memberikan semangat membangun iman. Saya rasa bukan hanya bagi pribadi saya, ya, tapi bagi orang yang sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan, saya rasa terbangun imannya oleh karena kesaksian Ibu Irma ini. Ya, karena kesaksian Ibu Irma ini menurut saya spektakuler lah begitu. Artinya pengenalan Tuhan kepada Ibu Irma itu tahap berdemi tahap, ya, sampai sungguh-sungguh Ibu Irma tidak mau meninggalkan Tuhan itu. Jadi saya tidak ada pertanyaan, saya hanya memberikan dukungan support supaya Ibu Irma semakin apalagi giat lagi bersaksi, ya. Amin. Bagi orang-orang yang di luar sana, karena memang seperti kata Pak Pendeta tadi, Pak Yusuf, masih ada orang yang menganggap bahwa kesaksian Ibu ini hoax, ya. Ya, jadi kalau bagi kita itu, ya itu memang kerjaan tipu muslihat iblis lah, ya. Jadi kita harus berbangga karena kita itu betul-betul dipilih Tuhan menjadi pengikutnya. Ya, bukan kita yang memilih dia, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi Tuhan itu memilih umat-umatnya yang percaya bagi dia. Jadi kita sungguh-sungguh bangga menjadi umat Tuhan itu, ya. Karena di dalam Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi supaya orang-orang yang di luar sana yang menganggap ini masih hoax, harusnya dia itu merendah diri lah, supaya engkau dipilih Tuhan, ya, supaya yang menganggap kesaksian ini masih hoax, engkau harus berbenah diri supaya engkau bisa dipilih Tuhan seperti kami-kami ini, seperti Ibu Irma ini, ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bertanya karena sudah lengkap semua kesaksian itu. Hanya bagi semua pendengar di sana, engkau renungkan kesaksian ini, bilang kau mau memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Itu saja sebagai pesan saya. Terima kasih Pak Yusuf. Semoga Baik, Pak Monang. senantiasa ya lewat channel ini jiwa-jiwa semakin diselamatkan. Dan Amen. Ibu Irma, terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati Ibu. Amin. Selamat malam. Berkati. Iya, terima kasih Pak Monang. Ya, sudah bisa masuk dan bergabung. Dan juga saya perlu sedikit tambahkan bahwa menghadirkan kesaksian, menghadirkan narasumber, itu perlu teman-teman ketahui, ya, khususnya yang Muslim. Ya, kami mengasihi Anda semua. Kami tidak pernah membeda-bedakan karena keyakinan Anda berbeda. Kami sangat mengasihi. Dan yang perlu saya sampaikan, kesaksian ini pertanggungjawabannya kepada Tuhan, ya. Jadi kami itu tidak akan pernah berani, karena siapa sih manusia yang bisa berhadapan dengan kekuatan Tuhan? Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan? Kalau kami menghadirkan kesaksian yang hoax atau kesaksian settingan, maka kami ini sebentar akan berbahaya gitu loh. Orang mungkin senang mendengarkan, tapi kami yang bahaya. Karena apa? Kami menghadirkan saksi palsu, saksi dusta. Tetapi kalau seandainya kesaksian ini benar, tapi ada orang yang mengatakan ini hoax, ya, saya hanya ingin menitip pesan, Anda punya pikiran itu, Anda nggak sadar pikiran itu dikuasai sama setan.
Makanya setan yang membisikkan di dalam pikiranmu yang berkata, ini hoax, ini nggak benar. Karena di dalam dunia ini saya ingin beritahu sekali lagi, hanya dua kuasa. Hanya dua pribadi yang bekerja, yang terus hadir di dalam hidup manusia. Kalau bukan dia Tuhan, berarti dia setan. Jadi kalau kebenaran hadir, maka setan akan bersuara. Setan akan menentang, setan akan melawan itu. Setan akan mempromosikan, akan terus bersuara untuk mengcounter kebenaran itu. Itu aja, supaya kita menjadi jelas ya teman-teman ya. Sekali lagi saya mengasihi siapapun Anda. Ya, jadi belajarlah untuk menjadi berhikmat, menjadi bijaksana, supaya jangan hidupmu dikendalikan setan tapi engkau tidak tahu, sehingga pada akhirnya nanti manusia akan binasa dan celaka. Karena apa? Karena setanlah yang menguasai pikirannya untuk menentang dan menolak kebenaran. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Samuel Ya. Simamora. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Shalom. Ya. Shalom Pak. Ya, silakan Ya. Pak. Shalom Ibu Irma. Oke. Terima kasih Bu atas kesaksiannya buat ya mendorong iman kami ya Bu ya yang menyaksikan. Ya, semoga ke depan Ibu semakin teguh dalam nama Yesus ya Bu ya. Amin, pasti Saya enggak Pak. tadinya saya mau nanya tadi tapi udah ditanyakan Pak Budi. Oh Yang iya. Ibu Rohani. Udah ditanyakan Pak Budi tadi. Cuman satu pertanyaan barangkali Bu. Apakah ada rencana ke depan menjadi penginjil atau sekolah gitu Bu? Ibu Irma? Saya kembalikan sama Tuhan, Pak. Oh iya, Jadi, biarlah rencana Tuhan ya Bu. kalau saya pribadi sih, maksudnya kalau pelayanan dibilang melayani Tuhan itu di mana aja sih Pak? Ya kemana aja nih, misalnya keluar gitu kan, keluar rumah. Kita kan harus pakai hikmat juga ya kalau kita pengen menginjil, nggak main sembarangan Ya. kan kita anak terang. Jadi kalau kita terang tuh kelihatan banget Terima kasih gitu. Bu. Iya. Semoga banyak jiwa-jiwa lewat Ibu nanti, lewat pelayanan Ibu, sekalipun tidak formal, menjadi terselamatkan jiwa-jiwa oleh Ibu ya, Bu. Amin Pak. Tapi satu nih, terima kasih Ibu saya sangat berterima kasih nih atas kesaksian Ibu yang luar biasa dan jamahan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya juga nih mohon doa ini anak-anak kita nih Bu. Iya. Yang sampai saat ini dia masih dalam proses pengobatan epilepsi Bu. Oh iya. Ya, kuasa Tuhan lewat doa kalau boleh Bu. Ibu kita berdoa tapi Ibu yang pimpin Bu agar dia beroleh kesembuhan Ibu. Silakan Mbak Irma, silakan didoakan anak dari Pak Samuel Simamora. Yuk, Bapak kita doa, Samuel. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kerinduanku Tuhan, Kau tahu hatiku untuk berbagi Tuhan, terutama kepada orang sakit. Saat ini Tuhan, ada saudaraku Tuhan, anakmu, Bapak Samuel, anak dari Bapak Samuel, kekasihmu Tuhan. Yang dikatakannya katanya saat ini dia sakit. Tapi aku percaya Tuhan malam ini dia berjumpa dengan aku tidak secara kebetulan Tuhan. Nama Yesus, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama Tuhan. Kalau boleh Kau menyembuhkan aku dari penyakit apapun itu Tuhan, malam ini Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku yang penuh dengan kuasa. Menjamah anak kasih dari Bapak Samuel ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil ya Bapak. Jamah anak ini Tuhan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Irma. Urapan anak Bapak. Kasihan tadi saya bilang. Ditetesin dalam mulut. Minyak di moli aja Pak ambil. Gak harus dari gereja juga sih. Beli minyak di moli. Iya, karena kan gak minyak ya Pak. Takutnya nanti jadi berhala. Sebenarnya namanya itu yang luar biasa.
Betul, di dalam nama Yesus ya, Bu. Dalam nama Yesus diurapin kan dalam tubuh itu. Setiap mau tidur Betul, Ibu. harus punya iman aja gitu, Pak. Ya. Setel pujian. Setel pujian, Haleluya, Pak. Bu. Amin. Iya, ya. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Pak Yusuf Manubulu. Saya Terima kasih Pak Simamora. Iya, pendukung setia Bapak ini. Iya, Terima malam kasih, saya nggak Pak. kemana. Dengar Ya, kesaksian-kesaksian yang Terima luar biasa. Terima kasih Ya. Pak, Bu. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati ya Pak. Amin. Ya, Tuhan Yesus Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat ajaib, Tuhan yang sangat luar biasa. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Mas Bro. Selamat malam, Mas Bro. Selamat malam Pak Yusuf, selamat malam Ibu Irma. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk kesaksiannya yang begitu indah. Saya ingat waktu Tuhan Yesus disalib, di saat Tuhan Yesus berdoa, ampuni mereka apa yang mereka perbuat. Di sebelah kiri itu dia mendengar hatinya tergugah dan dia bilang, Tuhan, kalau hari ini kamu ada di taman Firdaus, jangan lupakan saya. Jadi itu kasih karunia yang begitu besar dia dapat di masa hidupnya. Baru yang kedua Ibu Irma jaga apa yang sudah didapat sekarang karunia, bagaimana yang ada di Pak Yusuf, yang ada di Ibu Irma, yang ada di saya itu semua sama. Tetapi bagaimana kita bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita dekat dengan Tuhan, mempunyai iman seperti Yesus, karena Yesus di dunia ini 100% Allah, 100% manusia. Dia mempunyai iman, bahkan dia mengutuk pohon ara itu besoknya sudah kering. Bagaimana dia mempunyai anak manusia, dia selalu bilang dia anak manusia yang mempunyai iman. Jadi Ibu Irma, terima kasih lagi kesaksiannya untuk kita semua dikuatkan. Itu saja Pak Yusuf. Shalom. Baik, Shalom. Mas Bro. Ya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, saya ada beberapa hal yang saya perlu informasikan. Yang pertama, jika Bapak Ibu ingin memberkati Ibu Irma, maka di layar deskripsi, di bawah layar deskripsi, kami sudah menuliskan nomor rekening dari Mbak Irma. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberkati Mbak Irma bisa salurkan persembahan ke nomor rekening tersebut. Dan juga kami sampaikan khusus untuk hari Minggu, kami menghadirkan kesaksian dari narasumber yang berlatar belakang Kristen, ya. Karena banyak orang, ya tidak banyak, maksudnya ada orang sering menduga bahwa yang berlatar belakang dari agama lain saja yang mengalami mujizat. Sebetulnya itu tidak benar ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih latar belakang. Orang Kristen pun juga mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat, yang sangat adikodrati, yang ajaib. Nah, bagi Anda yang ingin menyaksikan yang berlatar belakang dari kalangan Kristen sendiri, Anda bisa hadir bergabung di channel We For God Official ya. Channel tersebut kami sudah tampilkan di layar YouTube ya. Channel We For God Official itu khusus hari Minggu jam 8, jam yang sama ya, khusus hari Minggu ya. Jadi teman-teman silakan di-subscribe supaya nanti ada notifikasi pemberitahuan pada saat acara live daripada kesaksian yang berlatar belakang Kristen. Oke, kita pindah ke Pak Muhammad Kosim. Pak Muhammad Kosim. Halo, salam Neng. Halo Neng.
Ya, Halo. ya, Bang Kosim. Neng, apa kabar Neng? Puji Tuhan, sehat Bang Kosim. Aduh, dahsyat Neng ya. Aduh. Tuhan Yesus Neng, Neng. yang dahsyat jangan. Ya pasti. Neng, Duk mau tanya nih. Tadi kan Nur Ah. Alam udah tanya tuh sama-sama orang Betawi tuh, Nur Alam. Iya. Itu juga boleh saya benangin. Nah, itu juga baru bertobat kemarin, itu udah dahsyat juga gitu. Orang Betawi. Iya. Nah, Neng mau tanya nih, Bang Kosim mau tanya. Ya. Waktu dulu setahun gak mandi itu rambut berasannya gimana? Lepek, Bang. Lepek. Iya, tapi di konde mulu, nggak kayak begini gitu. Oh. Terus kan itu waktu itu nggak lengket apa gimana gitu? Nggak gimbal? Ya, lengket enggak sih, kan emang dari sonanya emang udah lurus. Cuman nggak pernah dipotong di konde gitu, mama di konde. Cuman waktu pas habis mandi kaget aja gitu rambut. Makanya kalau ke salon ya, misalnya ke salon nih cuci, kok rambutnya kayak hidup gitu. Ya kita bilang di situ ya pernah dipegang Tuhan Yesus kali, orang pernah dibelai begini. Anak 4 kagak rontok ini. Wih, dahsyat banget ya. Enggak, ini makin cantik aja nih adek nih. Wah, segala pujian buat Tuhan Yesus dah. Mantap, pokoknya luar biasa deh Neng. Itu terus kulit-kulit itu katanya kayak ular. Nah, itu gimana? Dia pakai minyak doang, Bang. Dipakai minyak. Waduh. Iya. Minyak, masih minyak semua. Sekarang udah kagak kayak lagi tuh. Iya. Serius. Kalau sekarang masih ini ya kayak ular jangan-jangan. Bagus. Bagus sehat itu. Puji Tuhan. Nih mana ya? Mi, sini. Mi, sini. Sini. Ini adik kita nih mau ngobrol nih. Itu deh apa Neng? Terus emak gimana kabarnya emak? Puji Tuhan, kemarin dari rumah Babe kan. Tungguin ya YouTube-nya yang gitu kedua. Ya? Ada emak, makanya kan selalu. Kemarin emak nangis, dibilang hoak maksudnya dia mau ikut, kan banyak mujizat. Jadi dia mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Dia ngikut kemarin. Pokoknya jangan hiraukan orang lain, biarin aja orang mau bilang hoak, tapi kita ngalamin sendiri kok. Kita bener gak? Kita ngalamin sendiri, kita merasakan sendiri kebaikan Tuhan Yesus itu dahsyat. Kebaikan Tuhan Yesus itu pokoknya benar-benar kita yang ngalamin sendiri. Kedua, karena apa? Karena Tuhan Yesus kalau mereka itu kan belum mengalamin ya, orang-orang seberang itu kan belum mengalamin, karena kita udah ngalamin sendiri. Saya aja waktu pas sakit waktu itu saya bilang saya percaya sama Tuhan doang. Saya nggak percaya dokter. Saya bilang gini, Tuhan, Engkau adalah tabib dari segala tabib, Engkau adalah dokter segala dokter. Karena Engkau punya kuasa lebih besar, saya percaya. Sakit saya sembuh. Saya ambeien berapa bulan waktu itu, ambeien wasir itu udah hampir 2 bulan lebih. Saya saya juga sama minyak urapan saya olesin dalam nama Tuhan Yesus. Saya sih nggak percaya minyak urapan ya. Saya hanya percaya hanya kuasanya. Itu kan hanya sarana. Nah kayak Neng tadi gitu, minyak urapan sama leher kan ya, getah bening. Itu emang kita ngalamin sendiri gitu loh. Karena apa? Itu kan hanya sarana, tapi Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan kita. Tuhan Yesus itu kan benar-benar dokter dari segala dokter, karena dia punya mujizat, punya kuasa. Orang yang bilang hoak biarin aja, karena dia nggak ngerasain. Ya kita berdoa aja untuk orang-orang. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Kita doain aja. Makanya untuk orang-orang yang seberang, kita doain aja. Pokoknya mereka mau bilang apa terserah. Karena apa? Tuhan Yesus, karena mereka nggak ngalamin kayak kita gitu kan. Makanya saya percaya ya kan. Saya aja waktu pas istri lagi sebulan itu kan, saya bilang saya punya gini, Tuhan, saya bilang gini dalam saya dengan iman kayak Neng gitu. Saya penuh iman saya besar gitu. Saya bilang, besok hamil. Dia bilang apa? Kan kita baru nikah sebulan. Tapi benar kan, sebelum itu kan dikasih mimpi sama Tuhan, ya kan, dikasih mimpi sama Tuhan, kalau anak kamu itu lelaki, terus anak kamu lelaki gitu kan, istri kamu hamil, itu benar-benar jelas nyata mujizat Tuhan itu terjadi gitu loh. Bukan dikarang-karang, bukan hoak. Orang bilang hoak, saya nggak penting. Saya ngalamin sendiri gitu loh. Makanya Neng juga hebat, anak sampai 4 begitu, disesar semua. Iya. Apa kata dokter? Itu kagak ada keluhan, puji Tuhan. Kagak. Orang di Black satu tempat, Bang Kosim.
tuh satu tempat. Segini panjangnya tuh perut. Bayangin coba. Dokter setahun itu ibu, saya Kristen Bu katanya. Dokternya ini Kristen. Saya Kristen ibu, jangan main-main sama Tuhan. Gak pakai hikmat. Bagaimana gak pakai hikmat Pak? Emang beranak enak banget kali. Perut apa di black-black, saya juga pengen satu. dikasih lagi. Udah gitu anaknya cakep-cakep banget tuh sendiri Bang Kosim. Iya, apalagi Moses paling ganteng Moses ya. Belum lihat Israel. Iya. Terus gini, pokoknya gini, kalau mereka itu kan nggak ngalamin kayak kita. Jadi ya kalau saya sendiri sih saya mah nggak peduli orang mau ngomong apa, mau menghujat, saya nggak peduli ya, karena apa? Mereka nggak pernah ngerasain jamahan Tuhan gitu kan. Makanya orang-orang seberang itu mengejek, menghina kita karena dia nggak mengalami kayak kita. Jadi udahlah saya mencuek aja. Makanya ada firman Tuhan di 1 Korintus 13 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ya ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Makanya kita harus mengasihi mereka-mereka. Doakan aja gitu. Apalagi Nang Irma, saya lihat walaupun sekolah cuma kelas 2 SMP, mantap, keren. Ngomong pinter. Itu kalau bukan karena Tuhan, bener gak? Tuhan Yesus, kagak bisa, kita gak bisa ngomong kalau gak ada Tuh. Kita kalau nggak bisa ngomong. Aduh. Ya. Makanya Tuhan Yesus itu pokoknya sayang ada lawan. Nah, untuk orang-orang Kristen, saya pesan ya untuk orang-orang Kristen nih, Neng. Kita kalau kesaksian jangan bawa semoga. Karena apa? Semoga itu selalu mogok dan gagal. Dalam Yesus ada kepastian. Yesus itu pasti. Amin, benar Bang. Iya, di dalam Yesus bukan semoga. Semoga itu selalu mogok dan gagal. Kalau di dalam Yesus, itu semuanya pasti. Keselamatan pasti, pengharapan pasti. Papi, thank you banget ya Pi, udah kasih kesempatan. Terima kasih Neng, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati. Ya. WA ya. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Kosim. Ya, saya juga perlu informasikan bahwa Mbak Irma berkarya di dalam channel YouTube. Jadi teman-teman juga yang menonton pada malam hari ini mungkin bisa subscribe di Irma Oktari Si Kumbang, ya. Channel YouTube dari Mbak Irma namanya Irma Oktari Si Kumbang, ya. Jadi kita harus mendukung orang-orang yang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipanggil Tuhan supaya mereka bisa berkarya dan lewat channel-channel kesaksian-kesaksian yang dimunculkan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke teman-teman, kita sudah tiba di penghujung dari program malam hari ini dan kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita semua dan doa kami supaya semuanya bisa mengalami kebaikan Tuhan dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya, kita sudah melihat karya Tuhan yang begitu ajaib, begitu dahsyat. Mbak Irma dari latar belakang secara ekonomi sangat tidak memungkinkan. Tuhan menolong, Tuhan mengubahkan kehidupannya. Dari latar belakang pendidikan pun juga latar belakang pendidikan yang istilahnya tidak tinggi, tetapi Tuhan berkarya dengan kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat, begitu ajaib, sehingga Mbak Irma kalau bersaksi berbicara, saya pikir tidak kalah hebatnya dengan pendeta. Bukan karena Mbak Irma, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, yang memberikan hikmat, yang mengendalikan setiap perkataan yang diucapkan, dan itulah kuasa dari Tuhan Yesus sangat nyata. Oke, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Mbak Irma yang sudah mau berbagi kesaksian, berbagi kehidupan dengan teman-teman. Doa kami buat Mbak Irma terus maju di dalam Tuhan dan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan tetap rendah hati, tetap setia mencintai Tuhan sampai kita pulang bertemu dengan Bapa kita di surga. Dan juga bagi teman-teman yang diberkati, silakan Anda yang rindu ingin memberkati Mbak Irma, di bawah layar deskripsi kami sudah mencantumkan nomor rekening daripada Mbak Irma. Anda bisa salurkan persembahan untuk mendukung pelayanan daripada Mbak Irma. Oke semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua
dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.